siram air panas di wajah mertua tepat di depan keluarga besarku setelah dulu selalu menghinaku menantu mandul permanen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories. Tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Dia telah bertahun-tahun menelan hinaan dari ibu mertuanya karena dianggap mandul. Ia dilecehkan secara verbal, direndahkan di depan umum, dan dianggap pembawa sial dalam keluarga besar sang suami, Anton. Segala upaya pengobatan, kesabaran, dan pengorbanan dia tak pernah dianggap. Bahkan Anton lebih memihak ibunya ketimbang istrinya sendiri. Tapi semua berubah ketika kebenaran terbongkar. Ternyata Antonlah yang mandul. Namun, sebelum semuanya terlambat, dia sudah cukup menderita. Di hari ulang tahun pernikahan emas orang tua Anton yang digelar besar-besaran dan disiarkan live oleh keluarga, dia meledak. Di depan seluruh keluarga besar, dengan tangan gemetar menahan trauma dan kemarahan yang tak pernah diberi ruang, dia membawa sepanci air mendidih dan menyiram wajah sang mertua, tepat di hadapan semua yang selama ini menghinanya. Hari itu menjadi titik balik. Kehormatan yang direbut, kini direbut kembali. Tapi di balik tindakan brutalnya, tersimpan kisah luka panjang yang akhirnya meledak. Ini bukan sekadar pembalasan. Ini adalah kebangkitan seorang perempuan yang terlalu lama diam. Like jika kamu percaya bahwa perempuan berhak dihargai, bukan dihina karena luka yang bukan salahnya. Komen. Apa kamu pernah merasakan tekanan dari mertua atau keluarga besar karena alasan yang bahkan bukan salahmu? Ceritakan di kolom komentar. Subscribe untuk kisah-kisah pembalasan menantu yang tertindas tapi akhirnya bangkit dan menginjak mereka yang dulu meremehkan. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Pagi itu matahari belum sempurna naik ketika suara makian menggelegar dari ruang makan. Suara khas itu, melengking, tajam, menyayat, milik satu-satunya wanita yang selama 5 tahun terakhir menghancurkan harga diriku pelan-pelan, hari demi hari. Mertuaku, ibu dari suamiku, Anton. Perempuan tua yang nyaris setiap harinya tak pernah lupa mengingatkanku satu hal, bahwa aku adalah menantu mandul, wanita sial, perempuan tak berguna yang telah mencoreng nama baik keluarganya karena tak bisa memberikan cucu untuk meneruskan garis keturunan. Perempuan apaan kamu itu? Dia? Sudah 5 tahun nikah. Perutmu masih rata kayak papan setrika. Apa kamu pikir keluarga kami ini butuh pajangan hidup yang cuma bisa masak dan cuci piring? Kamu pikir kamu ini siapa? Aku berdiri kaku di dapur, tangan masih menggenggam pisau potong sayur, sementara dada terasa seperti diremas dari dalam. Setiap kata yang keluar dari mulutnya menusuk seperti belati. Tapi aku sudah terbiasa. Sudah terlalu sering. Sudah terlalu dalam, sampai bahkan luka-lukanya tak lagi terlihat dari luar. Tapi di dalam, hancur, robek, kosong. Anton hanya duduk diam di meja makan, mengaduk kopi tanpa menatapku, tanpa berkata satu patah pun, tanpa sedikit pun keberanian untuk menenangkan ibunya atau membelaku. Ia hanya sibuk dengan koran dan berita politik yang katanya lebih penting dari air mataku. Aku menahan napas, menahan tangis,
menahan gejolak yang sebenarnya sudah ingin meledak sejak lama. Tapi aku takut. Takut dianggap membangkang. Takut dianggap istri durhaka. Takut Anton makin menjauh kalau aku bicara terlalu banyak. Takut diusir. Takut sendirian. Karena aku tahu, kalau aku meninggalkan rumah ini, aku tak punya siapa-siapa lagi. Lihat tetangga sebelah tuh. Mantunya baru nikah 2 bulan. Sekarang udah hamil besar. Itu baru perempuan. Bukan kamu yang tiap malam cuma bisa tidur kayak mayat. Nggak jelas fungsinya. Aku memejamkan mata. Sejenak. Kata-kata itu, aku sudah hafal di luar kepala. Karena hampir setiap minggu, dia pasti mengulangnya dengan redaksi yang berbeda. Tapi isinya selalu sama. Hinaan. Cacian. Penekanan bahwa aku ini mandul. Tak berguna. Tak pantas menyandang nama keluarga mereka. Dulu, aku sempat berpikir semua ini bisa berubah. Bahwa seiring waktu, ibu akan menerima aku. Bahwa cinta akan mengubah segalanya. Tapi ternyata, cinta itu punah bahkan sebelum sempat tumbuh. Anton berubah sejak kami pindah ke rumah ini. Sejak kami tinggal serumah dengan ibunya. Dari pria lembut dan perhatian, menjadi dingin, kaku, dan tunduk pada perintah wanita tua itu. Bahkan untuk berhubungan intim pun, Anton seperti menjalankan tugas. Datar, tanpa gairah, tanpa cinta. Dan aku hanya menjadi alat, objek, mesin penghasil keturunan yang bahkan tak bisa berfungsi. Jawab dong. Dia, kamu itu punya mulut, kan? Atau mandulnya juga merambat ke otakmu? Teriak ibu mertua lagi, kini berdiri dari kursi sambil menunjuk-nunjuk wajahku. Aku ingin menjawab, ingin berteriak, ingin bilang bahwa aku sudah berkali-kali ke dokter, sudah minum segala macam obat, sudah ikhtiar dengan berbagai cara, sudah sujud tiap malam memohon agar diberikan kepercayaan untuk hamil. Tapi aku tak pernah bercerita bahwa aku pernah diam-diam membawa Anton ikut tes. Bahwa diam-diam, aku menyimpan hasilnya. Hasil yang selama ini kututup rapat. Karena hasil itu menyatakan bahwa Anton mandul. Bukan aku. Tapi aku memilih diam. Karena aku tahu tak akan ada yang percaya padaku. Dan kalaupun mereka percaya, aku yang akan dianggap durhaka karena membuka aib suami. Jadi aku simpan semua itu dalam lemari besi di dadaku, terkunci oleh rasa takut, rasa cinta, dan rasa tak berdaya. Siang itu, ketika semua suara sudah reda, dan aku menyendiri di kamar sambil memeluk lutut di pojokan tempat tidur, aku tahu satu hal. Hidupku di rumah ini hanya akan semakin menyakitkan. Dan tidak ada yang akan menyelamatkanku, kecuali diriku sendiri. Aku belum tahu bagaimana caranya. Aku belum tahu sampai kapan aku bisa bertahan. Tapi satu hal pasti, jika aku terus diam, aku akan hancur. Jika aku terus menahan, aku akan mati dari dalam. Dan mungkin, suatu hari nanti, aku tidak akan diam lagi. Mungkin, aku akan mulai melawan. Langit sore itu mendung. Angin meliuk pelan melalui celah-celah jendela ruang tamu. Tapi hawa di dalam rumah tetap panas. Seperti bara yang ditiup, membakar perlahan-lahan hingga menusuk tulang. Duduk di ujung sofa tua yang lapisannya mulai sobek di beberapa bagian, aku menggenggam tisu lusuh, menyeka peluh dan sisa air mata yang menempel di pipi. Tapi belum sempat pikiranku tenang, suara berat penuh cemooh kembali menggema, kali ini dari arah tangga. Langkahnya mantap, suara sendalnya yang menggesek keramik seperti alarm peringatan akan datangnya badai kecil. Mertua perempuanku turun dari lantai atas dengan daster batik merah menyala dan kerudung yang dikait asal-asalan. Tapi mata itu, selalu seperti peluru yang siap menembus siapapun yang dianggap tak pantas berdiri di hadapannya.
Kamu masih juga duduk santai ya? Dia? Bukan bantu masak atau nyapu? Apa kamu pikir kamu ini tamu kehormatan di rumah ini? Hah? Bentaknya tanpa basa-basi. Matanya menyorot tajam padaku seakan aku adalah hama yang tak sengaja masuk ke dalam rumah mereka. Aku berdiri refleks, berusaha menahan gemetar yang mulai menjalari tangan. Saya baru saja selesai bersihkan dapur. Bu, saya tinggal sebentar untuk minum air. Jawabku pelan, mencoba menjaga nada agar tetap sopan walau hatiku sudah bergetar karena trauma yang tak kunjung sembuh. Alasan, dasar perempuan pemalas, mandul, dan gak tahu diri. Apa gak malu jadi beban keluarga? Lanjutnya, kata, mandul, seperti sudah jadi nama tengahku di mata mertuaku. Ia mengucapkannya berulang-ulang, dengan intonasi tajam dan lantang, seolah sedang menandai bahwa aku ini gagal, cacat, produk rusak yang tak pantas berada dalam rumah besar keluarga mereka yang katanya penuh kehormatan. Aku pernah sekali mencoba bertanya, mengapa beliau begitu membenciku? Aku pernah dengan nekat menatap matanya dan bertanya, apa salah saya, Bu? Saya tidak pernah bicara kasar, tidak pernah melawan. Saya mencintai Anton, saya hormati ibu, saya rawat rumah ini. Tapi belum sempat aku menyelesaikan kalimatku, tamparan keras mendarat di pipiku. Suara telaknya membuat dinding seakan bergetar. Saat itu, ia berkata, justru karena kamu lemah, aku jijik. Kamu perempuan tapi tak punya kehormatan untuk melahirkan. Kamu bukan istri. Kamu bukan wanita. Kamu cuma pajangan hidup yang makan nasi buta. Dan sejak hari itu, aku tahu, percuma meminta pengertian dari batu yang telah menua dalam kebencian. Hari-hari di rumah ini berjalan seperti neraka sunyi, penuh dengan rutinitas yang menyesakan. Aku bangun lebih pagi dari semua orang, memasak sarapan, mencuci pakaian, membersihkan rumah, menyetrika baju, mengurus halaman. Semua kulakukan nyaris tanpa suara. Karena sedikit suara pun bisa menjadi peluru untuk memulai lagi perang hinaan dari mertuaku. Bahkan saat aku batuk pun, aku dimarahi karena katanya mengganggu suasana rumah. Pernah suatu kali aku demam tinggi, sampai tubuhku menggigil. Tapi mertua hanya berkata, kalau kamu mau mati, mati aja cepat. Jangan bikin rumah ini jadi rumah sakit. Dan Anton? Ia tak pernah benar-benar ada. Tubuhnya ada di rumah ini, tapi jiwanya entah menghilang kemana. Setiap kali ibunya menghina atau merendahkanku, ia hanya menunduk atau pura-pura mengangkat telepon. Tidak sekalipun ia berkata, jangan hina istriku, Bu. Tidak pernah. Bahkan aku yakin, ia lebih memilih melihatku pergi ketimbang membuat ibunya kecewa. Cinta di matanya telah mati. Atau mungkin memang tak pernah ada sejak awal. Malam hari adalah waktu yang paling sepi, karena setelah semuanya selesai, aku hanya punya kasur untuk menahan tubuh yang penuh luka batin. Aku tak berani menelepon ibu atau adikku. Mereka pikir aku bahagia, hidup di rumah mewah, punya suami mapan, mertua yang berwibawa. Mereka tak tahu bahwa setiap malam aku menangis dalam diam, memeluk bantal dengan wajah terbenam, menggigit sudutnya agar isakanku tak terdengar keluar. Dan malam itu, di bawah remang lampu kamar yang temaram, aku membuka laci rahasiaku. Sebuah map putih kusam. Di dalamnya ada hasil tes laboratorium Anton. Aku tatap kembali tulisan itu. Jumlah sperma aktif 5 juta OML. Kondisi sangat rendah mendekati infertil permanen. Hasil itu sudah 3 tahun lalu. Tapi aku simpan rapat-rapat. Aku tak pernah menunjukkannya, bahkan pada Anton sekalipun. Karena aku tahu, kalau aku buka aibnya, aku yang akan tetap disalahkan. Ibu mertuaku akan bilang aku memalsukan hasil. Anton akan bilang aku penghancur harga dirinya. Keluarga besar mereka akan menuduhku mempermalukan laki-laki. Jadi aku simpan dalam rapat hingga malam itu. Ketika aku menggenggam kertas itu sambil menatap langit-langit, dada terasa panas. Tiba-tiba aku sadar, aku telah menjadi korban terlalu lama. Aku bukan wanita tanpa harga diri. Aku bukan sekadar istri.
Aku manusia. Dan manusia, jika diinjak terlalu lama, akan punya dua pilihan, mati atau membalas. Dan entah kenapa, malam itu, aku mulai membayangkan air panas. Bukan kopi, bukan teh, tapi air mendidih yang menjerang kulit dan meluruhkan kedok kesucian. Seketika aku terdiam. Dan saat aku menutup map itu, aku tahu, aku mulai berubah. Ada sesuatu dalam diriku yang bangkit. Sesuatu yang sudah lama tertidur. Amarah, harga diri, dan nyala kecil yang selama ini dipadamkan. Mungkin, tak lama lagi, lidah itu tak akan lagi menghina. Karena aku akan membuatnya tak bisa berkata apa-apa. Suara benda pecah membelah keheningan pagi. Seketika dunia seperti terhenti sepersekian detik. Lalu suara jeritan lantang meledak dari ruang makan. Dasar perempuan tolol. Ini lauk apa? Hah? Masak daging kok kayak karet ban? Kamu kira suami kamu itu babi? Bisa makan apa aja? Aku berdiri terpaku di ambang pintu dapur. Napasku tertahan. Tanganku masih memegang centong nasi yang belum sempat kutaruh. Di hadapanku, piring putih besar itu tergeletak pecah di lantai. Sisa semur daging berceceran seperti muntahan. Dan di sisi meja makan, berdiri wanita yang telah menjadi mimpi burukku selama 5 tahun. Ibu mertua, dengan wajah merah padam dan dada naik turun karena amarah. Tatapan matanya membakar. Dan semua orang di meja, termasuk Anton dan adik iparnya, pura-pura sibuk menunduk. Tak satu pun menengahi. Tak satu pun bersuara. Tak satu pun menganggap ini salah. Aku melangkah maju, pelan, hati-hati, seperti melangkah di atas ranjau. Maaf, Bu, saya akan ganti. Saya masak lagi, ucapku pelan, nyaris seperti bisikan orang yang tahu bahwa permintaan maafnya hanya akan dijadikan bahan ejekan berikutnya. Dan benar saja, masak lagi. Kamu pikir dapur itu tempat eksperimen gagalmu? Seharusnya kamu tinggal di kebun binatang aja. Jadi pelayan monyet, bukan di rumah keluarga terhormat macam kami. Bentaknya lagi, keras, kasar, dan menghantam rasa maluku di depan anggota keluarga besar yang hari itu datang untuk makan bersama. Mereka tertawa kecil. Salah satu sepupu Anton berbisik, "Ih, menantu gak becus ya, pantas aja mandul." Dan bisikan itu menusuk lebih tajam dari teriakan. Aku memunguti pecahan piring dengan tangan kosong. Luka kecil mulai menganga di ujung jari, tapi tak ada yang melihat. Tak ada yang peduli. Darah menetes di atas nasi yang berserakan, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak merasa sakit karena luka fisik. Aku merasa hancur karena kehinaan ini sudah menjadi tontonan umum. Dan semua orang diam, menikmati. Seperti sedang menonton reality show murahan. Dan aku adalah karakter lemah yang pantas dijadikan lelucon. Anton bahkan tidak menoleh. Tanganku gemetar saat menyeka darah dengan serbet tua yang tergantung di pinggir meja. Tapi hatiku lebih dari gemetar. Ia seperti dibelah. Seolah Tuhan memperlihatkan padaku semua ketidakadilan yang telah kubiarkan selama ini hanya karena aku takut melawan. Tapi yang lebih menyakitkan dari semua itu adalah satu kalimat yang akhirnya keluar dari mulut Anton saat aku masuk kembali ke dapur untuk memasak ulang. "Udahlah, Dia. Jangan bikin ibu tambah marah. Kamu tuh memang harus belajar lebih banyak." "Itu saja. Tak ada, aku akan bantu. Tak ada, kamu nggak salah. Tak ada, kamu capek. Tidak ada." Saat itu aku sadar, aku tidak pernah punya sekutu dalam rumah ini. Aku adalah istri yang dibeli hanya untuk mempercantik status, bukan untuk dicintai. Aku adalah pelayan tanpa gaji, dan saat tak mampu melahirkan cucu, aku langsung dilabeli sebagai beban hidup. Dan yang paling kejam adalah, semua ini dianggap biasa. Seolah aku pantas diperlakukan begini. Seolah penderitaanku hanyalah konsekuensi dari ketidakmampuanku sebagai wanita. Sore harinya, aku kembali duduk sendiri di kamar, tanpa makan siang, tanpa semangat, tanpa suara. Langit di luar mendung, tapi hujan tak turun.
Seperti hatiku. Mendung. Gelap. Tapi tak bisa menangis lagi karena air mata sudah kering. Aku menatap cermin besar di sudut kamar. Rambutku kusut, mata sembab, bibir pucat. Aku terlihat seperti hantu. Dan saat aku menyentuh wajahku sendiri di permukaan kaca, aku sadar, aku bahkan sudah tak mengenali diriku sendiri. Siapa aku? Dia yang dulu punya mimpi? Dia yang penuh senyum? Dia yang ceria? Semua itu sudah mati. Dan yang tersisa hanya kerangka dari perempuan yang dihancurkan secara perlahan. Dan di saat aku nyaris putus asa, pandanganku jatuh pada map putih itu lagi. Hasil tes Anton. Bukti mutlak bahwa aku bukan yang salah. Bahwa aku bukan wanita gagal. Bahwa semua hinaan itu salah sasaran. Aku ambil map itu. Aku buka lembarannya satu-satu. Dan untuk pertama kalinya, aku membaca ulang setiap baris. Kali ini bukan dengan mata berkaca-kaca, tapi dengan ketegasan. Dengan kekuatan. Dengan keberanian yang selama ini terkubur. Detik itu juga, aku tahu, waktuku sudah habis. Aku tak bisa terus diam. Aku tak bisa terus dihina, dijatuhkan, diludahi harga dirinya tanpa perlawanan. Dan entah kenapa, saat aku berjalan pelan menuju dapur malam itu, mataku tertuju pada panci besar di atas kompor. Airnya mendidih. Uapnya menari di udara. Suaranya menderu halus. Tapi di telingaku, itu seperti bisikan. Bisikan dari luka-luka batin yang selama ini kutahan. Air panas itu bukan hanya cairan. Ia adalah metafora. Untuk semua amarah. Semua luka. Semua penghinaan. Semua penderitaan yang sudah terlalu lama mendidih di dalam dada. Dan aku tahu, pada waktunya, semua itu akan tumpah, akan membakar, akan melukai. Karena piring memang bisa pecah, tapi hati perempuan yang diinjak terlalu lama bisa lebih berbahaya dari api. Malam menyelimuti rumah besar itu seperti tirai kegelapan yang menutup semua harapan di dalamnya. Cahaya lampu gantung ruang keluarga menyala temaram, berpendar lembut di langit-langit berukir yang dulunya kukagumi. Tapi kini hanya tampak seperti jebakan kemewahan yang menyamarkan luka-luka yang tak terlihat. Aku duduk di kursi makan yang dingin, menatap lantai kosong di bawahku, sementara suara televisi di ruang tamu bergema samar, menyiarkan acara komedi yang tak seorang pun tertawa menontonnya. Anton duduk di sofa, bersandar dengan tangan menyilang dan wajah datar. Matanya tertuju ke layar tapi pikirannya entah kemana. Sementara aku, yang baru saja selesai membereskan dapur setelah tragedi siang tadi, mencoba mencuri keberanian yang tersisa untuk berbicara. "Ton," panggilku pelan. Suaraku serak, takut-takut, seperti anak kecil yang tak yakin apakah ia boleh bicara. Anton menoleh sekilas, alisnya sedikit terangkat, lalu kembali menatap layar. Aku cuma mau tanya, sampai kapan kamu mau aku terus seperti ini?" Tanyaku lirih, tapi dalam. Pertanyaan itu tidak bermaksud menyudutkan, tidak menuduh, tapi jujur, tulus. Karena aku ingin tahu, sejauh apa kesadarannya terhadap semua yang kulalui. Tapi responsnya hanya helaan napas pendek, datar. Seolah kalimatku tadi tak cukup penting untuk dipikirkan. "Maksud kamu apa lagi? Dia? Kamu ini selalu baper. Semua juga ngalamin hal yang sama. Namanya hidup di rumah orang tua, pasti ada penyesuaian." Aku mematung. Penyesuaian? 5 tahun diperlakukan seperti sampah disebut penyesuaian? Dilecehkan, dihina, dijadikan bahan olokan karena tidak bisa punya anak. Itu semua hanya penyesuaian? Aku menggigit bibir bawahku, berusaha menahan amarah yang mulai mendidih di tenggorokan. "Apa kamu tahu, ibumu tidak pernah sekalipun menyebut namaku dengan hormat? Dia selalu bilang aku mandul, aku gagal jadi wanita. Dia bilang aku sial. Dan kamu? Kamu selalu diam, Anton," ucapku dengan suara bergetar. Tapi Anton bangkit berdiri, melangkah pelan ke arahku, dan bukannya meredakan,
Ia malah menatapku seakan akulah biang masalah rumah tangga ini. Kamu tuh jangan terlalu drama. Dia, ibu memang keras orangnya. Ya udah terima aja. Aku juga anaknya. Aku juga digituin waktu kecil. Tapi aku biasa aja. Jangan semua-mua dibesar-besarkan. Kamu tuh terlalu sensitif. Kata-katanya seperti sembilu, tajam dan memotong langsung ke jantung. Aku terlalu sensitif? Jadi, semua luka ini, semua tangis dalam diamku, semua lelah dan pengorbanan yang kulakukan, dianggap hanya perasaan berlebihan seorang istri yang kurang bersyukur? Aku menunduk. Hatiku rasanya seperti diremuk dengan tangan kosong. Lalu kubisikkan perlahan, aku diam-diam pernah bawa kamu tes kesuburan. Kamu ingat? 2 tahun lalu, di klinik di luar kota, waktu kamu bilang sakit perut dan aku bujuk periksa sekalian. Anton menatapku, alisnya menyempit. Aku simpan hasilnya. Kamu, yang mandul, Ton. Bukan aku. Tapi aku tutupi itu. Aku simpan. Karena aku masih percaya, kamu akan membela aku suatu hari nanti. Bahwa kamu akan jadi tembok buat aku berdiri. Tapi kenyataannya, kamu bahkan tak bisa menjadi payung kecil saat aku diguyur penghinaan dari ibumu sendiri. Anton langsung melangkah maju, ekspresinya berubah tegang. Jangan bawa-bawa itu lagi. Itu masa lalu. Dan kamu salah. Dia, kamu nggak berhak umbar itu ke siapapun. Kamu istri. Kamu harus jaga aib suami. Kamu ngerti nggak? Lalu siapa yang menjaga harga diriku? Anton, tanyaku nyaris berteriak. Siapa yang melindungi aku saat aku diinjak setiap hari? Siapa yang bilang ke mereka bahwa aku bukan perempuan gagal? Bahwa aku bukan boneka mati yang pantas dipermalukan? Hening. Anton terdiam. Wajahnya mengeras. Matanya menatapku dalam, bukan dengan rasa iba, bukan dengan pengertian, tapi dengan kemarahan karena egonya terluka. Dan aku sadar, selama ini bukan karena dia tak tahu, tapi karena dia tak mau tahu. Ia tahu siapa yang salah. Tapi dia memilih diam karena dia takut kehilangan posisi nyaman di bawah ketiak ibunya. Dia tak berani berdiri di sisiku karena dia sendiri lemah. Dan pria lemah hanya akan menyalahkan wanita karena mereka tak cukup jantan untuk melindunginya. Aku capek, Ton, bisikku akhirnya. Mataku mulai basah. Aku capek jadi istri yang harus memeluk luka sendiri. Aku capek menjadi wanita yang hanya dihargai kalau bisa melahirkan. Aku capek menjalani hidup seolah aku ini kutukan bagi keluargamu. Aku bukan penebus dosa kalian. Aku berbalik, melangkah masuk ke kamar, menutup pintu perlahan. Tapi sebelum ku sentuh gagangnya, aku menoleh sebentar dan berkata tanpa suara. Dan kalau satu hari nanti kamu melihatku meledak, kamu tak berhak kaget, karena kamu sendiri yang membiarkanku hancur terlalu lama. Aku masuk ke kamar, mengunci pintu, dan malam itu aku menangis dalam diam. Tapi berbeda dari tangisan sebelumnya. Kali ini, air mataku membawa keputusan. Aku tidak akan diam lebih lama lagi. Aku hanya butuh satu momen. Dan ketika saat itu tiba, tidak akan ada yang bisa menghentikan apa yang akan kulakukan. Subuh belum sempurna turun ketika aku terbangun dengan tubuh menggigil. Selimut tipis tak cukup menenangkan dada yang terasa seperti diremas tangan tak kasat mata. Aku mendekap diri dalam gelap, duduk membungkuk di atas ranjang dengan kepala tertunduk dan napas tak beraturan. Dari luar jendela, ayam-ayam tetangga mulai berkokok, tapi rumah ini masih senyap, sunyi, dingin, dan menusuk. Anton tidur di sofa sejak pertengkaran semalam, meninggalkan aku sendirian di ranjang yang tadinya sakral, tapi kini hanya jadi tempat menyimpan tangis dan kekecewaan yang menumpuk. Kupeluk bantal dengan erat, seperti memeluk diri sendiri yang tak pernah benar-benar dipeluk oleh siapapun. Tidak oleh suami, tidak oleh keluarga suami, bahkan tidak oleh diriku sendiri, karena terlalu lama aku membenci diriku sendiri atas semua tuduhan yang mereka lemparkan kepadaku. Mandul, gagal, tak berguna, tak layak menyandang nama keluarga besar mereka.
Kata-kata itu sudah meresap ke tulang, menancap di kepala, menjadi bisikan tiap malam yang mematahkan keyakinanku sebagai perempuan. Bantal itu bukan hanya untuk tidur. Ia menjadi saksi bisu dari ratusan malam saat aku menggigit ujung sarungnya agar isakanku tak terdengar keluar kamar. Aku takut mereka tahu aku menangis. Takut mereka melihat aku rapuh. Karena jika mereka tahu aku terluka, mereka akan menertawakannya, menikmatinya, menyebarkannya seperti berita buruk yang layak dirayakan. Mataku menatap langit-langit kusam, berpikir, bertanya, tapi tak pernah mendapat jawaban. Aku ingin tahu kenapa Tuhan memberiku cobaan seperti ini. Kenapa aku dipertemukan dengan keluarga yang tak tahu arti kasih? Kenapa aku harus menjadi istri dari pria yang tak pernah berdiri untukku? Kenapa aku harus terus menjalani hidup yang penuh pengorbanan tapi tak pernah mendapat penghargaan? Dan kenapa aku tetap bertahan? Jawabannya selalu sama. Karena aku takut. Takut sendirian. Takut dicap gagal. Takut dipulangkan ke rumah orang tuaku sebagai istri yang ditolak karena tak bisa punya anak. Takut dinilai masyarakat sebagai perempuan tak sempurna. Dan yang lebih menyakitkan, aku takut kehilangan seseorang yang bahkan tak pernah benar-benar memilikiku. Aku menyentuh perutku yang masih rata. 5 tahun. 5 tahun penuh harap. 5 tahun doa dan air mata. 5 tahun mencoba segala ramuan, terapi, doa malam, minum vitamin, olahraga, bahkan mengganti posisi tidur karena katanya bisa memperbesar peluang hamil. Aku melakukan semuanya. Tapi tetap saja, yang mereka lihat hanyalah kekosongan. Mereka tidak pernah menghargai usaha. Mereka hanya menuntut hasil. Dan hasil itu tak pernah datang. Karena nyatanya, bukan aku yang bermasalah. Tapi mereka tidak tahu. Mereka tidak mau tahu. Hari itu aku menulis di buku harian kecil yang kusembunyikan di balik tumpukan baju lama di lemari. Halaman itu kuberi judul, "Jika suatu hari aku pergi." Aku menuliskan semua rasa sakitku, satu persatu. Bukan untuk dibaca orang, tapi agar aku sendiri tak lupa bahwa aku punya alasan untuk marah, punya alasan untuk melawan, punya alasan untuk meledak. Jika suatu saat dunia bertanya kenapa aku berubah, lalu ku dengar langkah kaki dari luar kamar. Suara sandal ibu mertua yang khas, berderap pelan tapi pasti menuju dapur. Ku dengar lemari dibuka, air mengalir, panci dikeluarkan, lalu suara benda logam beradu dengan kompor. Rutinitas yang sudah kuhafal luar kepala. Tapi hari itu, aku tidak langsung bangun dan membantu. Hari itu, aku duduk diam, mendengarkan saja, memperhatikan dari balik pintu yang masih terkunci. Kemudian, suara lain menyusul. Anton batu kecil, langkahnya berat, lalu hening. Mereka berbicara pelan, samar, tapi aku bisa mendengar nada mereka. Ibu berkata dengan suara rendah, "Lain kali kamu jangan biarkan dia bicara macam-macam. Perempuan kayak dia, kalau dikasih angin, makin kurang ajar." Anton hanya menjawab pendek, entah apa, tapi aku tak butuh mendengarnya. Karena maknanya sudah jelas, ia membiarkan ibunya menyudutkanku lagi. Dan di detik itu, aku merasa benar-benar sendirian. Bahkan dalam pernikahanku sendiri, aku adalah tamu tak diundang yang keberadaannya selalu jadi masalah. Aku adalah luka yang mereka sembunyikan di balik senyum saat arisan keluarga. Aku adalah boneka tanpa fungsi. Dan aku tahu, jika aku tak melakukan apa-apa, aku akan mati perlahan-lahan. Mungkin bukan secara fisik, tapi jiwaku, hatiku, kemanusiaanku, akan lenyap sedikit demi sedikit sampai aku tidak lagi merasa layak bernapas. Sore harinya, aku kembali berdiri di dapur, memasak dengan hati hampa, membuat sop dan tumis seperti biasa. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berubah. Aku tak lagi melakukannya karena ingin membuat mereka senang. Aku tak lagi memasak untuk dipuji. Aku hanya melakukannya karena sedang menunggu waktu. Waktu yang tepat, detik yang pas.
Momen di mana semua yang selama ini kutahan bisa meledak dan membakar semuanya. Panci itu lagi. Air mendidih. Gelembungnya naik ke permukaan. Uapnya mengepul seperti amarah yang telah lama terkunci di dalam. Aku mematung di depan kompor, menatap permukaan air itu dengan kosong. Aku tidak ingin menjadi pembunuh. Tapi aku juga tidak ingin lagi menjadi korban. Aku ingin mereka tahu bahwa perempuan bisa menghancurkan jika terlalu lama diinjak. Dan malam itu, sebelum aku tidur, aku memeluk bantal itu sekali lagi. Tapi bukan untuk menangis. Kali ini, aku berbisik padanya. Besok, semuanya akan berubah. Hari itu seolah baru kemarin, meski sudah bertahun berlalu. Sebuah hari yang seharusnya menjadi titik terang, tapi justru kubungkam rapat karena takut pada reaksi dunia. Hari di mana aku diam-diam menggenggam bukti yang seharusnya bisa menyelamatkan harga diriku, tapi justru kusimpan sendiri karena cinta bodoh dan rasa takut yang kubangun dari luka-luka masa lalu. Hari itu, langit cerah dan angin berhembus lembut, tapi dadaku panas dan pikiranku gelisah. Aku ingat betul, pagi-pagi sekali aku membujuk Anton dengan alasan sederhana. Temani aku ke klinik, aku ingin periksa masalah hormon. Dia malas. Seperti biasa. Tapi aku pakai nada memohon. Kubuat wajahku semanis mungkin. Ku minum semua rasa pahit karena aku tahu, jika aku tak punya keberanian membawa dia saat itu, aku mungkin tak akan pernah tahu siapa sebenarnya yang selama ini menjadi alasan kami belum juga diberi keturunan. Kami pergi ke klinik yang cukup jauh dari rumah. Lebih dari 2 jam perjalanan dengan mobil. Aku sengaja memilih tempat di kota seberang. Klinik kecil tapi terpercaya, yang tidak banyak dikenal orang. Aku tidak ingin berita ini bocor. Tidak ingin keluarga besar tahu. Tidak ingin orang-orang punya bahan baru untuk menghakimi. Bahkan saat itu pun, aku belum sepenuhnya yakin dengan keputusanku. Tapi rasa penasaran dan luka yang sudah menumpuk mendorongku lebih keras dari sebelumnya. Setelah giliran kami tiba, dokter yang menyambut kami adalah wanita berusia 40-an, ramah dan tenang. Aku lebih dulu diperiksa. Tes hormon, USG, analisis ovulasi, semuanya dilakukan dengan teliti. Butuh 2 jam lebih untuk menyelesaikannya. Dan hasilnya? Normal. Tidak ada yang salah dengan tubuhku. Rahimku sehat. Siklusku stabil. Ovulasi terjadi setiap bulan. Sel telurku cukup matang dan subur. Semua indikator menunjukkan aku dalam kondisi baik. Waktu hasil itu disampaikan, ada getar haru dalam diriku, tapi juga rasa bersalah. Seolah aku telah menyalahkan diriku sendiri selama ini padahal aku tak pernah salah. Tapi perasaan itu belum sempat menetap karena satu langkah terakhir masih harus dijalani. Anton. Aku tahu dia tidak suka ide ini. Tapi aku bujuk lagi, ku tarik tangannya, ku bilang, kalau kamu sayang aku, bantu aku cari tahu masalahnya di mana. Dan akhirnya, dengan berat hati, dia masuk ke ruang pengambilan sampel sperma. 1 jam kemudian, hasil itu keluar. Saat ku tatap hasil itu, hatiku seolah berhenti berdetak. Jumlah sperma aktif sangat rendah. Motilitas buruk. Bentuk abnormal. Kesimpulan, kemungkinan infertilitas tinggi. Tanganku gemetar saat menerima dokumen itu. Dokter menyampaikannya dengan hati-hati, menekankan bahwa ini bukan vonis akhir, bahwa ada cara, bahwa masih bisa dicoba, tapi aku tak dengarkan semua itu. Fokusku hanya pada satu hal, bahwa selama ini aku yang disalahkan, dihina, diludahi harga dirinya, padahal yang tidak subur adalah dia. Anton hanya terdiam. Wajahnya menegang. Matanya tak fokus. Aku menoleh padanya, menunggu reaksi, tapi ia bangkit dan langsung keluar ruangan. Tak satu pun kata ia ucapkan sepanjang perjalanan pulang. Tidak minta maaf. Tidak mengakui. Tidak menenangkan aku. Ia hanya diam. Dingin. Jauh. Dan sejak saat itu, hasil tes itu seperti tak pernah ada. Sesampainya di rumah,
Ia langsung menyimpan semua peralatan elektroniknya dan tidur lebih awal. Aku berdiri di kamar mandi, menatap diriku di cermin. Air masih mengalir dari kran. Tanganku memegang map putih itu erat-erat, seperti sedang menggenggam kebenaran yang berat untuk ditanggung. Kebenaran yang bisa mengubah segalanya, tapi juga bisa menghancurkan apapun jika digunakan sembarangan. Dan sejak malam itu, aku memutuskan untuk menyimpan hasil tes itu. Bukan karena aku takut akan kebenaran, tapi karena aku tahu, tak ada yang akan percaya padaku jika aku yang mengatakannya. Tidak ibu mertua, tidak keluarga besar. Mereka terlalu lama hidup dalam bayang-bayang keyakinan bahwa laki-laki selalu benar. Bahwa perempuan yang tidak hamil pasti bersalah. Bahwa rahim adalah satu-satunya penentu kehormatan seorang istri. Aku tahu mereka akan menyalahkanku juga jika aku buka suara. Mereka akan menuduhku memalsukan. Akan mencaci aku lebih parah lagi. Akan menganggapku wanita jahat karena membuka aib suami sendiri. Jadi aku diam. Tapi setiap kali ibu mertua menghina, setiap kali aku dipanggil mandul di depan tamu, setiap kali keluarga besar tertawa saat menyindir soal cucu, aku hanya menggenggam hasil tes itu erat-erat di dalam hati. Seperti menenangkan diriku sendiri, bahwa aku tidak salah. Bahwa aku bukan perempuan gagal. Bahwa mereka semua sedang menertawakan diri mereka sendiri karena mereka salah alamat. Tapi semakin lama aku menyimpan semua ini, semakin aku tahu, waktuku untuk diam sudah hampir habis. Karena tidak semua kebenaran bisa disimpan selamanya. Dan tidak semua amarah bisa dikubur selamanya. Dan kini, setelah bertahun-tahun, panci air panas di dapur bukan lagi sekadar alat memasak. Ia menjadi simbol. Ia menjadi senjata. Ia menjadi saksi atas penderitaan yang tak pernah mereka lihat. Aku belum tahu kapan saatnya. Tapi aku tahu, saat itu akan datang. Dan ketika datang, aku tidak akan ragu. Karena aku tak sedang membalas dendam. Aku hanya sedang mengembalikan kebenaran pada tempatnya. Malam itu hujan turun deras seperti menangisi langit yang tak sanggup lagi menampung tangisanku. Sudah terlalu lama aku diam, terlalu banyak aku telan hinaan, terlalu kuat aku bertahan dalam rumah yang tak mengenalku sebagai manusia, hanya sekadar pelengkap untuk melayani, mengurus, mendengarkan caci maki, dan menjadi objek pelampiasan atas kegagalan mereka sendiri. Tapi malam itu aku tahu, aku tak bisa lagi menutup mataku dan pura-pura kuat. Karena luka yang kupendam sudah menggelembung dan sebentar lagi akan meledak. Setelah hasil tes itu kuterima dan Anton memilih pura-pura lupa, aku mencoba bertahan. Tapi ibu mertuaku tak pernah berhenti. Hari-hari berlalu dengan penuh cemoohan. Seperti biasa, tak pernah ada pagi tanpa suara makian. Tak pernah ada malam tanpa isakan pelan dari sudut kamar. Ia seperti punya agenda pribadi untuk memastikan aku tahu bahwa aku adalah perempuan paling gagal yang pernah masuk ke dalam keluarga mereka. Punya rahim tapi gak bisa kasih keturunan. Buat apa? Kamu cuma beban. Harusnya Anton nikah lagi dari dulu. Kamu tahu gak sih? Sepupu-sepupunya udah punya anak 2, 3. Kamu bahkan hamil aja gak pernah. Kalau rahimmu masih bisa dipakai, cucu saya pasti udah lari-lari di rumah ini. Tapi nyatanya, kamu itu kutukan. Kalimat-kalimat itu mengalir seperti racun ke telingaku setiap hari, membuatku kehilangan kepercayaan diri, membuatku bertanya-tanya apakah aku memang seburuk itu. Padahal, aku tahu aku tidak bersalah. Tapi siapa yang mau percaya jika semua orang sudah mengunci pikirannya? Bahkan Anton mulai mengikuti irama ibunya. Ia tak pernah membelaku. Ia tak pernah bersuara ketika aku dihina. Ia hanya duduk diam menunduk, atau malah pergi ke kamar dan memainkan ponselnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ia sudah kehilangan keberanian, atau mungkin memang tidak pernah punya. Dan sejak hasil tes itu, ia semakin menjauh. Setiap kali aku mendekat, ia menghindar. Setiap kali aku bicara, ia mengabaikan. Kadang aku merasa, aku hidup dengan bayangan laki-laki yang hanya tahu diam, tapi tak pernah belajar bagaimana menjadi manusia.
Titik baliknya datang ketika aku mulai batuk berdarah. Tubuhku lelah. Jiwaku lebih lelah lagi. Aku pergi ke dokter sendirian, seperti biasa, karena Anton terlalu sibuk dengan kesibukan semu dan ibu mertuaku menganggap sakitku adalah karma. Saat aku duduk di ruang tunggu rumah sakit, sepi dan dingin, aku sadar satu hal, aku akan mati pelan-pelan jika terus tinggal dalam rumah itu. Aku pulang malam hari. Hujan turun. Bajuku basah. Rambutku bau jalanan. Dan begitu aku masuk rumah, yang kutemukan adalah suara tawa ibu mertua di ruang tengah bersama para kerabatnya. Mereka sedang berkumpul, merayakan ulang tahun keponakan Anton. Tapi tak ada yang menyambutku. Tak ada yang peduli bahwa aku baru pulang dari rumah sakit. Tak ada yang menanyakan keadaanku. Bahkan saat aku berdiri di ambang pintu, ibu mertua malah menatapku dari ujung mata dan berkata di hadapan semua orang, "Tuh, lihat, pulang dari dukun ya? Masih berharap bisa hamil padahal rahimnya udah rusak total. Mimpi." Tawa meledak dari mereka, seperti meriam yang menghancurkan hatiku. Seketika aku membeku, tapi tidak menangis. Tidak seperti biasanya. Tidak ada air mata yang keluar malam itu. Hanya diam. Dan dari dalam diam itu, aku mendengar suaraku sendiri berbisik, "Sudah cukup." Malam itu, aku masuk kamar. Kubuka laci meja. Kuhapus debu dari amplop putih berisi hasil tes Anton. Kugenggam erat-erat. Kumasukkan ke dalam tas kecil. Dan untuk pertama kalinya, aku menyadari, aku tidak akan menyelamatkan siapa-siapa lagi selain diriku sendiri. Keesokan harinya, aku menelepon seseorang. Seseorang dari masa laluku. Seseorang yang tak pernah kutemui sejak aku menikah. Namanya Rasti. Teman kuliah yang kini jadi dokter kandungan spesialis kesuburan. Kukatakan padanya, "Aku butuh bantuanmu. Aku mau buka semua. Tapi aku gak tahu harus mulai dari mana." Dan ia menjawab lembut, "Datang ke sini. Bawa semua yang kau punya. Aku akan jadi saksi jika itu yang kau mau." Sejak saat itu, rencana di kepalaku mulai terbentuk. Aku akan melawan. Tapi tidak dengan amarah kosong. Aku akan membuka satu demi satu topeng mereka. Aku akan membuat seluruh keluarga tahu siapa yang sebenarnya salah. Aku tidak akan lagi hidup dalam kebohongan. Karena aku sudah terlalu lama diam. Terlalu lama ditindas. Dan sekarang, luka ini tak bisa lagi diam. Bukan aku yang berubah jadi jahat, tapi mereka yang memaksa hatiku jadi batu. Hari itu aku berdiri di depan cermin cukup lama, menatap wajahku sendiri yang selama ini kulupakan. Wajah yang dulu cerah kini terlihat pucat dan lelah. Ada lingkar hitam di bawah mataku, dan senyumku sudah tidak pernah singgah sejak entah kapan. Tapi pagi ini, senyum itu muncul sedikit. Bukan karena bahagia, tapi karena akhirnya aku menemukan keberanian untuk bertindak. Ini bukan soal membalas dendam semata. Ini soal menghentikan siklus penghinaan dan kekejaman yang terus mereka ulang atas namaku. Aku memakai gaun terbaikku, gaun biru gelap hadiah dari almarhum ayahku sebelum aku menikah. Gaun yang dulu tak pernah kuizinkan kusentuh karena terlalu suci untuk dipakai di rumah ini. Tapi hari ini, aku memakainya. Bukan untuk memikat siapa-siapa, tapi untuk mengingatkan diriku siapa aku sebenarnya. Bukan sekadar menantu, bukan sekadar perempuan tak beranak. Aku adalah manusia yang layak dihargai. Siang itu keluarga besar Anton kembali berkumpul. Rumah dipenuhi suara tawa dan obrolan sok akrab. Ibu mertuaku berdandan mewah seperti biasa, duduk di tengah ruangan seperti ratu. Mulutnya tak henti bicara tentang prestasi anak-anak orang lain, dan tentu saja tentang betapa malangnya nasibnya mendapat menantu mandul sepertiku. Semua itu sudah bisa kutebak. Mereka duduk dalam formasi yang sama, gaya yang sama, dengan nada suara yang sama, sombong, menyudutkan, dan tanpa rasa malu. Aku melangkah masuk ke ruang tamu dengan langkah pelan tapi pasti. Mata-mata mereka segera menoleh padaku. Hening.
Beberapa saling berbisik pelan. Entah karena penampilanku atau karena tidak biasa aku tampil percaya diri. Ibu mertua hanya menatap sinis dan berkata, "Tumben kamu rapi. Mau pergi kemana? Atau ada dukun baru yang katanya bisa sembuhin rahim kamu yang udah kayak tanah tandus itu?" Tawa meledak dari salah satu tante Anton. Bahkan adik iparku ikut cekikikan kecil. Aku tak tersenyum. Aku hanya berdiri di tengah mereka dan mengeluarkan sebuah map putih dari tasku. Semua mata menatap map itu. Aku menatap Anton. Laki-laki yang berdiri canggung di sudut ruangan, pura-pura sibuk dengan HP-nya. Tapi kali ini aku tidak akan membiarkannya diam lagi. "Aku ingin kalian semua tahu sesuatu," kataku, pelan tapi tegas. "Aku ingin kalian dengar baik-baik. Dan kali ini, aku tidak akan diam." Aku buka map itu. Keluarkan 2 lembar kertas. Kutunjukkan ke semua orang. Ini hasil pemeriksaan kesuburan lengkap. Milikku dan Anton. Kalian selama ini bilang aku mandul. Kalian bilang aku aib keluarga. Tapi kalian tidak pernah tahu apapun karena kalian terlalu sibuk mencaci. Kalian tidak pernah benar-benar peduli dengan kebenaran. Yang kalian tahu hanya menghina dan menjatuhkan. Tanganku gemetar, tapi suaraku mantap. Hasil ini menyatakan dengan tegas, akulah yang subur. Dan Anton, suamiku yang kalian puja itu, dia tidak bisa punya anak. Spermanya lemah. 0% harapan. Terdengar helaan napas tertahan. Beberapa langsung menoleh ke arah Anton. Wajah ibu mertua langsung menegang. Tawa di ruang itu langsung mati. Atmosfer seketika berubah. Ibu mertua berdiri dengan cepat, menghampiriku dan mencoba merebut kertas itu dari tanganku. Tapi aku mundur. "Jangan sentuh aku. Cukup sudah kalian perlakukan aku seperti binatang. Bertahun-tahun aku diam. Bertahun-tahun kalian hina aku di meja makan, di dapur, di kamar, di depan orang-orang. Tapi hari ini aku tidak akan biarkan kalian menindas aku lagi." "Apa kamu gila?" Ibu mertua menjerit. Suaranya bergetar marah. "Kamu memfitnah anak saya. Kamu ini." "Fitnah?" Aku mendekat padanya. Mata kami hanya beberapa inci. "Fitnah? Mau aku tunjukkan rekaman dokter spesialis yang menjelaskan hasil ini? Mau aku hubungi langsung dan dia bicara di telepon speaker sekarang?" "Aku bisa. Karena aku sudah lelah dianggap bohong. Aku tidak akan diam lagi." Semua keluarga terdiam. Anton menunduk. Pucat. Berkeringat. Aku tahu ini akan membuatnya hancur. Tapi bukan aku yang menghancurkannya. Mereka sendiri yang membiarkannya bersembunyi di balikku sambil terus membiarkan ibunya menjadikanku kambing hitam. Ibu mertua mundur. Wajahnya merah. Matanya liar menatapku. "Jadi kamu mau bilang ini semua salah Anton?" Suaranya gemetar. "Kamu mau mempermalukan keluarga ini?" "Tidak. Kalian sendiri yang mempermalukan diri kalian." Jawabku mantap. "Kalau kalian bisa bersikap manusiawi sejak awal, aku tidak akan berdiri di sini seperti ini. Tapi sekarang, biar semua tahu. Biar semua buka mata. Aku bukan perempuan lemah. Dan mulai hari ini, aku tidak akan tunduk lagi pada kalian." Semua diam. Bahkan suara AC pun terdengar. Dan dari kejauhan, suara lonceng azan zuhur mulai berkumandang. Seolah mengamini bahwa akhirnya, keadilan itu datang, walau terlambat. Hari itu, kebenaran akhirnya menemukan tempatnya. Aku menatap mereka semua satu persatu. Wajah-wajah kaget, malu, bingung. Tapi aku hanya tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku berjalan meninggalkan mereka. Langkahku ringan. Tak peduli teriakan ibu mertua yang menggema di belakang. Tak peduli mata Anton yang membelalak tanpa bisa menjawab apapun. Karena hari ini, untuk pertama kalinya, aku hidup bukan sebagai menantu, tapi sebagai perempuan yang bangkit dari tanah hinaan, dan berdiri di atas kebenaran yang tak bisa lagi dibungkam.
Suasana rumah Anton berubah jadi ladang ledakan. Bukan sekadar canggung, tapi benar-benar seperti bom telah dijatuhkan di tengah pertemuan keluarga yang seharusnya penuh tawa. Setelah aku menyampaikan kebenaran itu, tak satu pun dari mereka yang bisa bicara dengan suara penuh. Semuanya membisu, entah karena malu atau tak percaya, atau mungkin karena mereka sadar semua yang selama ini mereka banggakan, semua narasi yang mereka sebar tentang aku, kini hancur dalam sekejap. Dan mereka tidak bisa membantahnya. Namun satu suara memecah keheningan seperti cambuk yang membentur kulit. Suara ibu mertuaku. "Kamu perempuan biadab," teriaknya nyaring, menunjukku dengan jari gemetar. "Kamu sengaja merusak nama baik keluarga ini. Kamu pikir kamu siapa, Kamu pikir kamu bisa hina anakku seenaknya? Kamu pikir kamu suci?" Aku tetap berdiri tegak, meski tubuhku berguncang menahan marah dan getir. Aku tidak menghina siapa-siapa. Aku hanya menyampaikan kebenaran yang selama ini kalian kubur hidup-hidup. Astagfirullah. Keluarga kita ini punya harga diri. Tahu? Kamu itu menantu. Kamu harus tahu tempatmu. Jangan mentang-mentang bawa hasil medis kamu bisa injak kepala suami kamu sendiri. Tempatku. Di mana tempatku selama ini, Bu? Di dapur? Di bawah kaki kalian? Di pojok kamar saat kalian tertawakan aku karena belum punya anak? Bertahun-tahun kalian siksa aku secara psikologis, kalian cela, kalian cap sebagai aib keluarga, dan sekarang kalian bicara soal harga diri. Harga diri kalian ada di mana saat kalian menghina aku di depan semua orang? Di mana harga diri kalian saat kalian mengobrol soal aku mandul setiap kali ada tamu datang? Di mana harga diri kalian saat kalian meminta Anton nikah lagi diam-diam? Ibu mertua nyaris melempar vas bunga ke arahku kalau saja tidak ditahan oleh Om Anton. Teriakannya menggelegar, nadanya menggema dan memekakkan telinga. "Kalau kamu tidak keluar sekarang juga dari rumah ini, aku tidak tanggung jawab. Ini rumah keluarga besar. Kami punya adat. Kami punya kehormatan." Adat. Kehormatan. Kalau adat kalian adalah menindas menantu tanpa dasar, aku lebih rela keluar dari dunia kalian yang busuk ini. Aku membalas dengan suara lantang. Air mataku mulai turun tapi bukan karena lemah, tapi karena beban selama ini akhirnya luruh dari dadaku. Semua orang mulai bicara. Tante-tante mulai saling berbisik. Ada yang mendekati Anton, bertanya apakah semua ini benar. Salah satu adik iparku terlihat menangis. Mungkin karena syok. Tapi Anton, laki-laki yang selama ini kusebut suami itu, hanya diam, menunduk, tidak bicara sepatah kata pun, seolah tak memiliki kekuatan untuk membela, atau mungkin terlalu malu untuk mengakui kenyataan yang selama ini ia tutupi dengan membiarkan aku jadi tameng. Aku sudah diam cukup lama. Suaraku kini pelan, nyaris seperti bisikan maut. Tapi aku bukan orang mati. Aku masih punya harga diri, meskipun kalian selama ini menginjak-injaknya. Hari ini, aku ambil kembali semua harga diriku. Dan aku serahkan pada kalian semua. Kebohongan, kepalsuan, kesombongan, dan kekejaman yang kalian banggakan itu. Simpan. Untuk kalian kunyah sendiri. Lalu, langkahku mengarah ke dapur. Ya, ke tempat yang selama ini kalian banggakan sebagai penjara kecilku. Aku rebus air di teko listrik. Tak ada yang berani bergerak. Mereka pikir aku akan minum atau membuat teh. Tapi begitu uap mulai naik dan suara mendidih terdengar, aku genggam gagangnya. Dengan langkah mantap aku kembali ke ruang tamu. Ibu mertua masih berdiri di sana, menatapku dengan sorot liar dan penuh benci. "Apalagi yang kamu mau? Kamu mau bakar rumah ini sekalian?" Aku mendekat, dan dalam sekejap, seluruh kemarahanku yang telah ditimbun selama hampir 8 tahun meledak. Ini untuk semua kata mandul yang kalian lemparkan ke aku setiap hari. Untuk setiap malam yang kuhabiskan menangis sendiri. Untuk semua tamu yang kalian racuni pikirannya tentang aku. Untuk seluruh hinaan kalian. Untuk semua luka batin yang kalian timpakan.
dan tak pernah kalian anggap penting. Dan dengan tangan yang gemetar tapi mantap, aku siram air panas itu ke wajah ibu mertuaku. Jeritan langsung pecah. Tubuh ibu mertua terguncang mundur, menggeliat dalam kesakitan. Kulit wajahnya langsung merah, beberapa bagian melepuh. Teriakannya memekakan seluruh rumah. Semua orang berhamburan. Ada yang menangis, ada yang memanggil ambulans, ada yang syok. Tapi aku tetap berdiri di sana. Tidak menyesal, tidak merasa puas, tapi lega. Lega karena akhirnya aku melakukan sesuatu yang selama ini dianggap mustahil oleh banyak perempuan yang ditindas. Aku sudah jadi korban terlalu lama, kataku dingin. Dan hari ini, aku memilih untuk jadi pemenang. Meskipun dengan harga mahal. Anton melangkah maju. Wajahnya seperti hantu. Kamu gila. Aku menatapnya tajam. Lebih baik gila daripada jadi pria pengecut yang membiarkan istrinya dibantai setiap hari oleh ibunya sendiri. Jeritan ibu mertua terus menggema di balik lantai. Ambulans datang 10 menit kemudian. Aku ditahan. Tapi saat aku dibawa keluar rumah oleh aparat, aku melangkah seperti ratu yang baru saja menuntaskan peperangan terakhirnya. Tetangga-tetangga menyaksikan. Wajah-wajah penasaran muncul dari balik pagar. Beberapa ibu menatapku tidak dengan jijik, tapi dengan rasa hormat. Karena mereka tahu, aku bukan sekadar menantu yang menyerang mertua. Aku adalah simbol. Aku adalah bukti. Aku adalah suara bagi semua perempuan yang selama ini dibungkam oleh tatanan keluarga yang busuk dan penuh kemunafikan. Hari itu, wajah ibu mertuaku terbakar oleh panas, tapi hati dan nama baik keluarganya hancur oleh kejujuran yang selama ini mereka injak. Jeruji besi dingin ini tak seperti yang kubayangkan. Ia tidak menakutkan, tidak menyesakan, tidak mengurungku seperti yang selama ini kutakuti. Justru di balik jeruji ini, aku merasa lebih merdeka daripada saat berada di rumah suamiku, rumah di mana lidah-lidah tajam dan mata penuh hinaan mengurungku tanpa ampun. Di sini, aku tak lagi dikurung oleh kata mandul. Tak lagi dihantui suara mertua yang tiap hari berkata, "Kapan isi perutmu tuh? Hah? Jangan cuma makan tidur aja kamu." Di sini aku tidak merasa kalah. Aku bukan tahanan. Aku adalah perempuan yang baru saja mematahkan rantai patriarki dengan tangan sendiri. Hari itu, setelah aku diborgol dan digiring ke mobil polisi, ratusan pasang mata menjadi saksi. Tidak ada yang mengangkat suara. Tidak ada yang menertawakanku seperti dulu. Bahkan, sebagian dari mereka justru mengangguk, pelan seperti menyampaikan sesuatu yang tak terucap. Akhirnya ada satu yang berani. Di kantor polisi, aku duduk tenang. Petugas yang memeriksaku bahkan tampak kikuk saat memulai tanya jawab. "Ibu menyiram air panas ke wajah ibu mertua Anda?" Aku menatap lurus ke matanya. "Ya, saya yang melakukannya. Dan saya siap bertanggung jawab." Motifnya. Aku hanya tertawa kecil. Bukan tawa bahagia, tapi tawa getir. Kalau saya katakan, 8 tahun penindasan, cacian, fitnah, dan tekanan mental, apakah itu cukup? Ia terdiam. Keesokan harinya, namaku jadi perbincangan. Bukan hanya di lingkungan tempat tinggal kami, tapi juga di media sosial. Entah siapa yang menyebarkan rekaman kejadian di rumah Anton. Tapi dalam waktu semalam, video detik-detik aku menyiram air mendidih ke wajah ibu mertua tersebar luas. Tentu saja komentarnya beragam. Tapi yang membuatku terguncang bukan hujatan, melainkan dukungan. Dia berani. Aku gak tahu siapa dia, tapi aku doakan dia bebas dan bahagia. Aku juga korban mertua iblis. Gila sih ini. Tapi aku ngerti kenapa dia sampai kayak gitu. Perempuan itu kalau udah meledak, pasti karena udah terlalu lama ditahan. Ini bukan kriminal. Ini bentuk perlawanan. Terlalu banyak perempuan disakiti oleh keluarga suami. Harus ada yang bersuara. Dan komentar-komentar itu terus mengalir. Sementara itu, keluarga Anton remuk perlahan.
Rumah besar itu kini seperti rumah kosong yang dindingnya menangis. Setelah kejadian itu, beberapa saudara mereka mulai jaga jarak. Omongan mulai menyebar kemana-mana. Orang-orang tahu selama ini mereka menyiksa menantu. Mereka tahu bahwa keluarga itu munafik. Keluarga yang mengaku terhormat, tapi tak segan menyiksa perempuan hanya karena tak kunjung hamil. Ibu mertua kini dirawat intensif di rumah sakit. Luka di wajahnya cukup parah. Dokter bilang mungkin akan meninggalkan bekas permanen. Tapi yang paling menyakitkan bukan lukanya, melainkan kabar yang tersebar luas tentang kebusukan hati dan mulutnya. Bahkan saudara sepupunya sendiri berkata di grup keluarga besar, mungkin ini teguran dari Tuhan. Jangan sombong kalau baru punya anak 1-2, belum tentu anaknya tahu balas budi. Anton mencoba membela ibunya. Ia melapor ke polisi. Tapi pengacaraku, yang ditunjuk oleh Lembaga Bantuan Hukum Perempuan, segera mengajukan bukti-bukti penganiayaan psikologis. Termasuk rekaman-rekaman suara hinaan ibu mertua, tangkapan layar grup keluarga yang isinya menistakan aku, juga hasil diagnosis psikiater yang menyatakan aku mengalami trauma mendalam akibat penindasan rumah tangga. Sidang pertama membuat semua mata terbuka. Aku berdiri sebagai terdakwa. Tapi seluruh ruangan hening saat aku membacakan pernyataan pribadi di hadapan hakim. Saya bukan pahlawan, tapi saya juga bukan monster. Saya hanyalah seorang perempuan yang terlalu lama diam. Saya tidak bangga dengan apa yang saya lakukan, tapi saya juga tidak menyesalinya. Karena untuk pertama kalinya dalam hidup saya membela diri saya sendiri. Suasana sidang mencekam. Beberapa wartawan hadir. Dan aku melihat di luar gedung, ada puluhan perempuan, ibu rumah tangga, aktivis, bahkan mahasiswa, berdiri memegang papan bertuliskan, "Kami adalah dia." Jangan salahkan api, salahkan siapa yang terus menumpuk bensin. Perempuan berhak dihormati, bukan disakiti. Hari itu, aku tidak menangis. Hari itu, keluarga Anton kalah telak. Bukan oleh pengadilan, tapi oleh sorotan masyarakat. Oleh kebenaran yang akhirnya mengungkap siapa mereka sebenarnya. Anton kehilangan pekerjaannya. Kantor tempat dia bekerja tidak ingin dikaitkan dengan suami dari menantu yang disiksa mertuanya. Beberapa proyeknya dibatalkan. Ibu mertuaku tak bisa lagi keluar rumah tanpa dipelototi. Bahkan penjual sayur pun berani berkata, "Makanya Bu, jangan suka remehin orang. Sekarang panen." Ya. Dan aku masih dalam proses hukum. Tapi aku bebas secara batin. Aku kuat. Aku didukung. Aku diangkat oleh sesama perempuan yang selama ini terbungkam. Aku sudah mematahkan satu mata rantai. Dan sekarang, aku akan terus berdiri. Langit hari itu mendung. Tapi tidak cukup kelabu untuk menutupi gejolak yang mendidih di dalam dadaku. Aku berdiri di depan gedung sidang, mengenakan blazer hitam sederhana, tanpa riasan, tanpa senyum. Tapi langkahku mantap. Sorot mataku menusuk. Aku bukan terdakwa yang menangis ketakutan. Aku adalah perempuan yang baru saja meruntuhkan benteng keluarga penuh kedustaan. Hari ini sidang lanjutan pembacaan bukti digelar. Tapi yang lebih besar dari ruang sidang itu sendiri adalah dunia luar yang kini menatapku dengan rasa ingin tahu, dukungan, dan sorotan tajam. Dia itu pahlawan bagi perempuan-perempuan yang tidak punya suara. Dia nekat, tapi memang sudah keterlaluan kalau selama itu dipendam. Kadang, keadilan tidak turun lewat hukum, tapi lewat keberanian. Media sosial membara. Wajahku terpampang di berbagai unggahan. Tapi yang paling membuatku terkejut, sebuah akun berita populer menuliskan narasi panjang soal perjuanganku. Judulnya tegas, "Menantu mandul, korban kekerasan psikologis 8 tahun, balik menyerang mertua, ini kisah nyatanya." Komentar membanjir. Ribuan. Bahkan ada selebriti perempuan yang ikut membagikan kisahku dan menulis, "Kadang kita butuh satu orang nekat untuk membuka mata banyak orang." Di ruang sidang, Anton dan ibunya duduk berseberangan denganku.
Ibu mertuaku mengenakan kerudung lebar menutupi sebagian wajahnya yang masih terlihat melepuh. Tapi yang tak bisa disembunyikan adalah sorot mata penuh dendam dan kekalahan. Sorot mata yang tidak lagi bisa meremehkanku seperti dulu. Anton sendiri tampak lusuh. Tidak ada lagi kemeja mahal dan parfum mewah. Ia seperti lelaki yang kehilangan arah. Hakim memanggil saksi-saksi. Dan disinilah segalanya berubah. Pembantu rumah tangga yang dulu pernah bekerja di rumah kami, yang sebelumnya dipecat karena ketahuan membelaku diam-diam, datang dan bersaksi. Ia menangis saat mengungkapkan semua perlakuan ibu mertuaku padaku. Bu Alia itu gak pernah dibela Pak Anton. Yang mulia. Bahkan waktu Bu Alia dipaksa tidur di gudang karena gak bisa kasih cucu, Pak Anton cuma diam aja. Ruang sidang hening. Pengacara pihak mereka gelagapan. Lalu, seorang dokter spesialis kandungan yang dulu merahasiakan diagnosis rahimku akhirnya bicara. Ia buka semua, bahwa justru Antonlah yang punya masalah kesuburan, dan selama ini hasil labnya disembunyikan oleh keluarga karena merasa malu. Ledakan itu meledak di ruang sidang. Hakim terdiam lama. Ibuku yang duduk di bangku pengunjung menutup mulutnya dengan tangan, menahan tangis. Sementara aku hanya bisa menunduk, menahan semua emosi yang bercampur. Marah, sakit, lega, dan hancur. Kini publik tahu, aku bukan mandul. Justru suami dan mertuaku yang mengubur kebenaran demi melindungi harga diri palsu mereka. Setelah sidang, dunia seolah berbalik. Rumah keluarga Anton dipenuhi coretan cat semprot, penindas, pembohong, menantu bukan budak. Wartawan mengejar mereka kemanapun pergi. Perusahaan tempat Anton bekerja resmi memutus kontrak. Akun media sosial keluarga mereka dibanjiri komentar. Sebagian menghina, sebagian menyuarakan kemarahan. Dan yang paling menghancurkan, perusahaan properti milik keluarga besar Anton yang selama ini menjadi sumber kejayaan mereka, mendadak kehilangan investor karena reputasi mereka hancur total. Aku sendiri dipindahkan ke tahanan rumah sementara proses berjalan. Tapi bukan itu yang membuatku terharu. Melainkan saat seorang ibu sederhana mengetuk pagar rumah orang tuaku dan menyerahkan satu bungkusan. Saya gak kenal Mbak Alia, tapi tolong sampaikan, ini ada sedikit makanan dan salam dari kami ibu-ibu komplek belakang. Kami semua korban juga, tapi gak bisa melawan. Semoga Mbak Alia kuat. Bungkusan itu berisi nasi hangat, sambal tempe, dan kerupuk. Sederhana, tapi air mataku jatuh. Karena itu bukan sekadar makanan, itu penghormatan, pengakuan. Aku bukan lagi menantu tak berguna yang dikurung di kamar gudang. Aku telah menjadi simbol. Dan tanpa aku minta, dunia mengangkatku ke panggung yang selama ini tak pernah berani kutapaki. Aku buka semua arsip. Bukti, video, foto, semua tentang penghinaan dan kekerasan psikologis yang kulalui selama bertahun-tahun. Tim pengacaraku membentuk strategi. Dan saat mereka bertanya, kita lanjutkan tuntutan balik ya, Bu Alia. Aku hanya menjawab satu kalimat, sambil menatap langit yang mulai cerah dari balik jendela rumah tahananku. Kita tuntut mereka, bukan untuk balas dendam, tapi untuk memperingatkan semua mertua seperti dia, bahwa kami menantu bukan budak. Kami manusia, dan kami tidak akan diam lagi. Dunia seperti terhenti sesaat ketika pengacara pembela membacakan seluruh hasil forensik rekam jejak elektronik rumah tangga kami. Semua dokumentasi kekerasan verbal ibu mertua, semua rekaman caci maki dari Anton, semua pesan WhatsApp yang berisi hinaan karena aku dianggap mandul, muncul di layar besar yang dipasang hakim sebagai alat bukti visual. Setiap suara yang mereka keluarkan, setiap kata, perempuan tak berguna, betina tak bisa beranak, penghuni gudang, bergema di ruang sidang dengan frekuensi menyakitkan yang menghunjam ke dalam tulang. Para pengunjung ruang sidang menutup mulut mereka karena ngeri, bukan hanya karena isinya kejam, tapi karena pelakunya adalah sosok yang selama ini selalu berpura-pura sebagai keluarga religius, berpengaruh, dan terhormat. Terkapar sudah reputasi mereka. Wajah ibu mertua memucat,
menyembunyikan bekas siraman air panas yang kini disusul luka batin akibat kemunafikannya sendiri terbongkar di depan umum. Anton tak berani menatap kemana-mana. Sepupu-sepupu dan kerabat jauh dari pihak mereka yang awalnya mendukung, mulai menunduk malu, satu persatu berdiri dan meninggalkan ruang sidang dengan ekspresi kecewa dan jijik. Sebuah kejadian yang tak akan pernah aku lupakan terjadi saat istirahat sidang. Salah satu paman Anton dari pihak ayahnya yang selama ini menyanjung tinggi mendiang orang tua Anton, tiba-tiba menghampiriku dengan wajah kelam dan berkata lirih, "Kami tidak tahu semua ini. Kami pikir kau hanya perempuan temperamen. Kami minta maaf. Seandainya tahu dari dulu, kami takkan diam." Aku hanya mengangguk. Karena yang kuinginkan bukan lagi belas kasihan, tapi keadilan, dan itu sedang terjadi di depan mata. Keesokan harinya, stasiun TV nasional datang mewawancaraku. Mereka tak hanya tertarik pada skandal keluargaku, tapi juga ingin tahu bagaimana seorang perempuan bisa bertahan dalam rumah tangga yang nyaris membunuh jiwanya perlahan. Aku duduk di bangku studio dengan mengenakan kerudung krem, tanpa hiasan mencolok, hanya wajah tenang dan mata yang menyimpan ribuan luka, kini berubah menjadi senjata kejujuran. Aku dulu takut dianggap jahat kalau melawan mertua. Tapi kini aku tahu, diam itu bukan kebaikan. Diam itu menyuburkan kezaliman. Pernyataan itu viral dalam waktu 5 jam. Diputar ulang di TikTok, dikutip ulang di Instagram, disematkan sebagai kutipan oleh ribuan perempuan yang pernah mengalami penindasan dalam rumah tangga. Namaku jadi trending. Tapi bukan karena kasus kriminalitas, melainkan karena keberanian. Ada yang menyebutku pahlawan rumah tangga. Ada yang menulis, perempuan ini membuktikan bahwa luka bisa jadi peluru jika kita tak lagi takut. Dan yang paling mengejutkan, organisasi perlindungan perempuan dari negara menawarkan bantuan hukum penuh hingga vonis jatuh. Mereka bilang kasusku jadi simbol gelombang baru keberanian menantu-menantu yang selama ini hanya bisa menangis dalam diam. Para pengacara top ikut turun tangan. Dan saat pengacara baru yang dikirim lembaga itu menyampaikan strategi, ia berkata, "Kita tidak hanya tuntut ibu mertuamu karena kekerasan verbal dan psikologis. Kita tuntut Anton karena pencemaran nama baik dan pemalsuan data medis. Kita seret semua yang terlibat menutup-nutupi. Kita gugat balik untuk biaya kerugian mental, ekonomi, dan sosial. Kita buat ini menjadi jurisprudensi nasional." Hatiku bergetar. Aku bahkan tidak pernah membayangkan sejauh ini perkaraku meluas. Tapi ternyata luka yang kupendam bertahun-tahun bukan luka pribadi. Ia luka kolektif perempuan yang dibungkam sistem dan adat. Kini, luka itu jadi senjata. Dan setiap penggal fakta yang terungkap di pengadilan adalah peluru yang membidik tepat ke arah dada para penindas. Ibu mertuaku mulai menyewa media untuk membuat citra bahwa dirinya hanya korban kemarahan menantu brutal. Tapi video-video asli memperlihatkan betapa selama ini aku dikutuk tanpa ampun, disiksa batin secara terus-menerus. Semua tipu daya mereka terbakar sendiri. Dalam wawancara dadakan di luar ruang sidang, seorang wartawan bertanya kepada Anton, "Apakah Anda ingin minta maaf kepada Alia?" Anton menjawab kaku, Saya pikir semuanya salah paham. Dia menolak menjalankan kewajiban sebagai istri." Tapi sebelum dia sempat selesai, suara seorang perempuan dari arah kerumunan massa terdengar lantang. "Kau bicara kewajiban? Perempuan itu sudah menjalankan semua hal. Kau yang tak pernah menjadi suami, kau yang membiarkan ibumu menyiksa dia setiap hari." Ternyata itu suara sepupu jauhku, Risa, yang dulu hanya bisa menangis saat melihatku diperlakukan seperti pelayan. Ia kini muncul bersama banyak perempuan dari komunitas korban kekerasan rumah tangga yang bersatu untuk mendukung sidangku. Hari itu langit hujan, tapi suasana sidang justru terbakar. Suara-suara dari publik makin lantang. "Penjarakan mertua iblis. Tangkap Anton pemalsu dokumen. Menantu bukan budak." Pihak pengadilan memutuskan untuk mempercepat proses. Majelis hakim memberi sinyal bahwa kasus ini sudah cukup terang benderang. Bukti tak bisa dibantah. Opini publik juga sudah mengarah ke satu arah. Sidang final akan dilakukan minggu depan.
Dan di detik terakhir bab ini, ketika aku duduk di depan ruang sidang bersama pengacaraku, handphoneku bergetar. Sebuah pesan masuk dari seseorang yang tak kusangka. Mantan sahabat Anton. Ia hanya menulis satu kalimat pendek. Alia, aku tahu mereka merencanakan sesuatu. Hati-hati. Mereka tak terima kalah. Aku tatap layar ponsel itu lama. Lalu kutatap langit yang masih gelap. Karena aku tahu, pertarungan belum selesai. Dan mungkin, yang paling menyakitkan masih menanti. Tapi aku juga tahu satu hal. Aku takkan pernah lagi menjadi perempuan yang diam. Tidak sekarang. Tidak pernah lagi. Hanya butuh beberapa detik bagiku untuk merasakan gelombang dingin menjalar dari tulang belakang hingga ke ujung jari ketika membaca pesan itu. Alia, aku tahu mereka merencanakan sesuatu. Hati-hati. Mereka tak terima kalah. Kalimat itu seperti alarm darurat. Aku segera menutup ponsel, menoleh ke pengacaraku yang sedang menyusun dokumen, dan berkata pelan tapi tegas, mereka akan balas. Dan ini bukan gertakan. Dan dugaanku terbukti hanya dalam waktu 24 jam. Keesokan paginya, sebuah berita meledak di media. Alia, menantu yang siram mertua, diduga punya gangguan kejiwaan. Dada ini seperti dihantam palu godam. Bukan karena aku takut publik percaya, tapi karena aku tahu dari mana asal fitnah itu. Ibu mertua dan Anton mencoba memainkan kartu terakhir mereka, mendelegitimasiku sebagai perempuan waras. Mereka ingin membalikan opini publik dengan menciptakan citra bahwa semua ini hanyalah karangan seorang perempuan tidak stabil. Tak berhenti di situ. Mereka mengajukan saksi palsu. Seorang dokter psikologi yang katanya pernah merawatku. Tapi pengacaraku segera mencium ada yang tak beres. Nama dokter itu tidak terdaftar di asosiasi medis manapun. Bahkan surat rekomendasinya palsu. Tapi sayangnya, berita sudah menyebar. Netizen terbagi. Komentar bermunculan. Kalau benar Alia gila, bisa jadi semua penganiayaan itu cuma halusinasi. Kasihan ibunya. Sudah disiram air panas, sekarang difitnah lagi. Harusnya sidang ditunda sampai Alia diuji kejiwaannya. Aku ingin marah, berteriak, menangis. Tapi aku diam. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu, aku tak boleh terpancing oleh permainan kotor ini. Mereka sedang sekarat. Dan orang yang sekarat akan mencakar siapapun untuk bertahan. Malamnya, rumah tempat tinggalku dilempari batu. Seseorang menuliskan kata, "Gila," di pagar. Ibuku yang tinggal bersamaku menangis di kamarnya. Tapi aku hanya berdiri diam, memandangi serpihan kaca dari jendela yang pecah, lalu mengambil kamera CCTV. Aku kirim rekaman itu ke pengacaraku, dan ke polisi. Aku tak akan lari. Justru aku akan berdiri lebih tegak. Dan benar saja. Hari keesokan, pengacaraku membongkar data forensik digital. Salah satu sepupu Anton diketahui menyebarkan berita bohong ke media, menyuap seorang wartawan online untuk menggiring opini. Semua jejaknya terekam. Semua transaksinya tercatat. Aku tiba di ruang sidang dengan satu tekad. Mereka harus jatuh, tidak hanya secara hukum, tapi secara moral, sosial, dan martabat. Saat hakim memasuki ruangan, pengacaraku berdiri dan berkata, "Yang mulia, kami punya bukti percobaan manipulasi kasus dengan cara keji dan tidak manusiawi." Layar besar dinyalakan, dan semua terbongkar. Wajah Anton membeku. Ibu mertuaku mulai gemetar. Tapi mereka belum menyerah. Ibu mertuaku tiba-tiba berdiri, berteriak histeris, menangis seolah diserang dari segala arah, berusaha menyentuh simpati hakim. Dia dendam karena aku suruh dia jadi istri baik. Kami cuma ingin cucu. Kami cuma ingin keluarga normal. Aku berdiri. Aku tak tahan lagi. Dengan suara bergetar tapi penuh nyala, aku berkata, "Normal? Keluarga macam apa yang menyebut menantunya mandul permanen, padahal anak laki-lakinya sendiri yang impoten? Keluarga macam apa yang menyuruh menantunya tinggal di gudang tanpa ventilasi dan makanan layak?
Keluarga macam apa yang membiarkan luka psikologis selama bertahun-tahun mengendap dan menggerogoti martabat seorang perempuan, hanya karena rahimnya tak bisa memberi cucu? Jika itu yang kalian sebut normal, maka aku bersyukur keluar dari kegilaan bernama keluargamu. Ruang sidang hening. Tak ada suara. Bahkan ketukan palu hakim tertunda beberapa detik karena semua mata terpaku padaku. Mungkin karena keberanianku. Mungkin karena semua luka yang akhirnya pecah di permukaan. Tapi satu hal pasti, tak ada lagi tempat untuk berpura-pura. Topeng mereka telah hancur. Sore itu, penyidik resmi menahan Anton karena pemalsuan data, intimidasi saksi, dan pencemaran nama baik. Ibu mertuaku dibawa keluar ruang sidang dengan tatapan penuh amarah dari publik, bukan lagi karena siraman air panas yang dia alami, tapi karena kebenaran yang membakar setiap kepalsuan yang dia bangun. Dan saat aku melangkah keluar dari gedung pengadilan, untuk pertama kalinya aku tak merasa takut, tak merasa malu, tak merasa bersalah. Aku merasa utuh. Para wartawan kembali mendekat, tapi aku hanya berkata satu kalimat. Bukan aku yang gila. Dunia yang terlalu terbiasa melihat luka perempuan sebagai sesuatu yang harus diam. Aku melangkah pergi. Ke hidup baru. Ke martabat baru. Ke babak baru. Hari itu aku tidak hanya mengenakan jas hitam kebanggaan yang biasa kupakai di ruang sidang, tapi juga mengenakan keberanian, dendam yang tak lagi menyala panas namun membeku tajam, dan harga diriku yang telah kulapisi dengan luka selama bertahun-tahun. Matahari bersinar redup, seakan tahu bahwa hari ini adalah hari penghabisan bagi sebuah nama keluarga yang dulu merasa diri bak bangsawan tapi menyembunyikan bau busuk di bawah karpet kemunafikan. Anton dan ibu mertuaku kini duduk di kursi pesakitan yang sesungguhnya. Bukan sekadar metafora. Mereka benar-benar diborgol, benar-benar diawasi ketat petugas, benar-benar kehilangan kehormatan yang mereka pertahankan selama ini dengan racun, dusta, dan kekejaman yang luar biasa liciknya. Kamera media memenuhi ruangan. Live streaming dilakukan serentak. Semua publik Indonesia kini menyaksikan drama ini berubah menjadi fakta hukum. Jaksa penuntut mulai membacakan berkas. Terdakwa 1, Anton Wibowo, didakwa dengan pasal pemalsuan data, manipulasi saksi, penyebaran informasi palsu, penelantaran istri, serta keterlibatan dalam tekanan psikis terhadap pasangan secara sistematis. Terdakwa 2, Siti Mariam, ibu mertua, didakwa dengan penganiayaan mental, pemerasan, serta tindakan diskriminatif dan pelecehan verbal yang dilakukan berulang terhadap menantu. Tak sedikit pun mereka sangkal. Mereka terdiam. Mulut mereka terkunci bukan karena niat sadar, tapi karena dunia kini memegang kendali. Tidak ada lagi kekuasaan di balik nama keluarga. Tidak ada lagi benteng gengsi yang bisa menyelamatkan mereka. Dan ketika hakim bertanya apakah pihak korban ingin memberikan pernyataan, aku berdiri. Langkahku mantap. Tangan sedikit bergetar bukan karena takut, tapi karena isi dada ini terlalu penuh untuk dibendung. Aku membuka map berisi foto-foto. Bukan luka fisik, tapi foto kamar pengap tanpa jendela yang dulu jadi tempat tinggalku. Foto makananku selama bertahun-tahun yang hanya berupa sisa. Foto-foto hasil tes yang membuktikan Antonlah penyebab kami tak bisa punya anak. Aku bentangkan semuanya di layar besar ruang sidang. Yang mulia, ucapku tanpa gemetar. Selama bertahun-tahun aku hidup dalam rumah yang disebut keluarga, tapi tidak sekalipun aku diperlakukan seperti manusia. Mereka menghukumku bukan karena aku bersalah, tapi karena rahimku tidak menghasilkan keturunan. Mereka menyebutku mandul permanen, tanpa pernah memeriksa kebenaran. Bahkan setelah tahu kenyataan bahwa anak laki-lakinya tidak mampu memberi benih, mereka tetap melemparku ke pojok rumah seperti sampah yang hina. Mataku menyapu ruangan. Para wartawan terdiam. Para hakim menunduk. Tapi aku tidak. Aku terus menatap wajah Anton dan ibu mertuaku. Kau pikir aku diam selama ini karena aku lemah? Tidak. Aku diam karena aku percaya keadilan akan datang. Dan hari ini, keadilan itu tak datang dengan selempang atau toga, tapi datang dari setiap perempuan yang disiksa di dalam rumah dan disuruh untuk tetap tersenyum.
Aku berdiri hari ini bukan hanya untuk diriku, tapi untuk semua menantu yang dihina, ditindas, dan diperlakukan seperti budak karena rahimnya tidak menghasilkan pewaris keluarga. Untuk mereka, aku tidak akan diam lagi. Tepuk tangan spontan meledak dari bangku penonton. Tapi aku tak tersenyum. Wajahku tetap tegas. Air mataku tertahan. Hakim mengangguk pelan. Sidang akan dilanjutkan untuk pembacaan vonis besok. Namun majelis mengucapkan penghargaan terhadap keberanian dan ketegasan saudari korban. Sore itu aku keluar dari pengadilan bukan dengan kemenangan di tangan, tapi dengan kehormatan di dada. Di luar gedung, massa berkumpul. Spanduk bertuliskan, "Kami bersama Alia." Mandul bukan kutukan, tapi diam adalah neraka. Menantu bukan budak, mertua bukan raja. Ibu mertuaku pingsan saat tahu sorotan kamera tidak lagi menyayanginya. Anton gemetar saat tahu pekerjaannya sebagai manajer telah dicabut karena desakan publik. Satu persatu media sosial keluarga mereka dibanjiri komentar kecaman. Grup keluarga besar Anton dibubarkan. Bisnis keluarga yang dulu sombong ditinggalkan klien. Rumah besar mereka sepi. Tak ada lagi tawa angkuh. Tak ada lagi pesta yang disombongkan. Yang tersisa hanya reruntuhan dari kerajaan semu yang mereka bangun di atas penderitaan seorang menantu yang mereka anggap tak layak bahkan untuk dihormati. Dan malam itu, untuk pertama kalinya aku tidur tenang. Tak ada mimpi buruk. Tak ada sesak napas. Tak ada air mata. Hanya hening. Hening yang kupeluk sebagai pertanda bahwa babak kelam hidupku sudah kututup sendiri dengan tinta keberanian. Pagi itu udara tidak begitu panas, tetapi detak jantungku memacu lebih cepat dari biasanya. Bukan karena gugup, tapi karena hari ini adalah hari penghabisan. Hari di mana aku tak lagi hanya berbicara di depan hakim, tapi di hadapan dunia. Hari di mana luka-luka yang kubawa selama bertahun-tahun akan dibalas setimpal. Bukan dengan kekerasan yang membabi buta, tapi dengan kebenaran yang mematikan secara perlahan seperti racun tanpa warna. Ruang sidang kembali dipenuhi kamera, lebih banyak dari kemarin. Ada wartawan, aktivis perempuan, bahkan mahasiswa Fakultas Hukum yang menjadikan persidangan ini sebagai catatan sejarah dalam pembelaan terhadap perempuan tertindas. Tak ada ruang kosong. Semua mata tertuju pada dua terdakwa, Anton dan ibu mertuaku, Siti Mariam. Wajah mereka lebih tirus, mata sembab, rambut berantakan, bahkan maskara ibu mertuaku masih terlihat menetes akibat tangis yang tak mereka duga datang tanpa henti sejak kemarin. Majelis hakim masuk. Suasana hening. Yang terdengar hanya detak jam dinding dan hela napas gugup dari deretan belakang. Sang ketua hakim, perempuan parubaya yang sebelumnya hanya menatap dengan kaku, kini berbicara dengan suara bulat dan berwibawa. Majelis telah memutuskan, setelah mempertimbangkan bukti, kesaksian, dan pengakuan, bahwa terdakwa Anton Wibowo dinyatakan bersalah atas semua tuduhan dan dijatuhi hukuman penjara 4 tahun dengan denda 500 juta rupiah, serta restitusi kepada korban sebesar 1,2 miliar rupiah. Sedangkan terdakwa Siti Mariam dinyatakan bersalah atas pelecehan verbal sistematis dan penganiayaan psikis berat, serta dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dengan observasi rehabilitasi kejiwaan wajib. Tangis pecah. Tapi bukan dari aku. Bukan dari pengunjung. Tangis itu dari Anton dan ibunya. Anton berteriak, "Tolong, ini tidak adil. Aku hanya mengikuti apa kata ibu. Aku cinta Alia dulu." Ibunya mencoba berdiri dan menjerit, "Aku ibumu. Kau tega menyalahkanku. Anton, kau anak durhaka." Pagar keamanan segera bergerak. Teriakan mereka menjadi aib yang tersebar dalam sekejap ke seluruh media. Live chat di platform streaming dibanjiri komentar publik yang murka. Mertua iblis dapat balasan. Penderitaan istri bukan lelucon. Hukum sosial dimulai sekarang. #keadilan untuk Alia jadi trending nomor 1 se-Indonesia. Namun semua itu belum berakhir di ruang sidang. Hari itu, aku telah menyiapkan satu kejutan terakhir. Di depan semua orang, aku berdiri.
Aku menarik nafas panjang dan membuka video rekaman yang belum pernah kuluncurkan. Rekaman saat ibu mertuaku memakiku dengan kata-kata paling keji saat aku keguguran anak pertamaku dulu. Saat aku masih mencoba menyembunyikan rasa sakit demi kehormatan keluarga. Rekaman itu memekakan telinga semua yang hadir. Ibu mertuaku menyebutku, perempuan bodoh yang bahkan gagal mempertahankan janin cacatnya sendiri. Dan Anton di latar belakang tertawa kecil. Tidak ada yang bisa menyangkal itu. Itu adalah suara mereka sendiri. Dan detik itu juga, para pengacara mereka menutup map mereka. Menyerah. Wajah ibu mertuaku memucat. Dia mencoba berteriak menyangkal. Namun tidak ada satupun yang mendengar. Dunia sudah memutuskan. Mereka bukan hanya bersalah di mata hukum, tapi telah musnah di mata moral. Saat mereka digiring keluar dari ruang sidang, aku berjalan pelan ke arah podium depan. Kucabut bros yang selalu kutaruh di saku jaket. Sebuah bros kecil dengan ukiran tanggal pernikahanku, simbol harapan dulu yang akhirnya kulupakan. Kutaruh bros itu di lantai ruang sidang dan kupijak dengan telapak sepatu tinggi. Pecah. Simbol usang dari ikatan busuk itu kini tinggal serpihan. Keluar dari ruang sidang, ribuan orang menantiku. Mereka bukan hanya pendukung. Mereka adalah suara-suara yang pernah bungkam karena tekanan serupa. Mereka memelukku, mencium tanganku, menyebut namaku dengan penuh hormat. Aku berdiri di tengah mereka, bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai simbol bahwa ketidakadilan bisa dihadapi jika kita cukup berani melawan. Dan hari itu juga, aku menerima kabar bahwa permintaanku sebagai saksi utama dalam pembentukan RUU Perlindungan Menantu telah dikabulkan. Nama, Alia, kini tak hanya menghiasi trending topik, tapi akan tercatat dalam lembar sejarah hukum perlindungan perempuan di Indonesia. Sementara itu, nasib Anton dan ibunya terus terjun bebas. Rumah mereka disita, bisnis keluarga bangkrut, kerabat menjauh, reputasi hangus. Dan kabar terakhir yang kudengar, ibu mertuaku mengalami trauma psikologis berat, sementara Anton mencoba bunuh diri tapi gagal, dan kini menjalani pengawasan ketat di sel tahanan khusus. Aku tidak tertawa. Aku juga tidak bersedih. Aku hanya berdiri memandangi langit, mengingat semua yang sudah kulalui. Luka-luka itu masih ada, tapi kini bukan lagi belenggu. Ia telah menjadi tameng. Tameng dari api penghinaan, tameng dari belati kata-kata mereka, tameng yang kubuat dari keberanianku sendiri. Langit pagi itu jernih. Matahari menyinari setiap jengkal bumi seolah menertawakan masa lalu yang gelap dan busuk. Aku berdiri di depan kaca jendela apartemen baruku, melihat pantulan diriku sendiri yang sudah jauh berbeda dari perempuan yang dulu merunduk karena rasa takut dan hinaan. Hari ini bukan lagi tentang mereka yang menindasku. Hari ini tentang aku, tentang perempuanku yang baru, Alia yang tidak hanya selamat dari neraka bernama pernikahan, tapi berdiri gagah di atas puing-puing yang pernah mereka runtuhkan dengan sengaja. Pagi itu aku diundang ke sebuah forum nasional, perempuan melawan kekerasan dalam rumah tangga, di Gedung Nusantara. Sebuah kehormatan yang dulunya mustahil kubayangkan ketika aku duduk di pojok dapur rumah mertua, membersihkan kaki ibu mertuaku sambil menyembunyikan air mata. Hari ini aku memakai batik tenun elegan, rambutku disanggul anggun, dan di dadaku tersemat pin penghargaan dari kementerian atas keberanianku membuka aib kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh keluarga bernama besar. Saat aku berdiri di mimbar forum, puluhan kamera merekam, ratusan pasang mata menatap. Tapi aku tidak gentar. Aku tidak berbicara dengan suara bergetar. Aku tidak lagi perempuan yang dulu. Aku menatap ke segala arah, dan dengan suara lantang, aku memulai. Saya Alia. Dulu saya dikata-katai mandul, dikucilkan karena rahim saya dianggap tidak mampu memberi keturunan. Saya dipaksa jadi pembantu di rumah suami sendiri. Saya keguguran tanpa belas kasihan. Saya disiram kata-kata yang lebih panas dari neraka. Dan saya bertahan. Saya berdiri di sini bukan karena tidak pernah jatuh, tapi karena saya menolak untuk tetap terpuruk. Saya menolak mati dalam keheningan. Tepuk tangan bergemuruh. Namun bukan itu yang membuat air mataku jatuh. Seseorang di antara kerumunan berdiri, perempuan tua renta,
mengenakan jilbab lusuh, wajahnya penuh keriput dan tangannya bergetar. Dia berkata, "Nak, aku juga dulu seperti kamu. Tapi aku tak pernah punya keberanian bersuara. Kamu menyuarakan luka kami semua." Aku turun dari panggung dan memeluknya. Kami menangis bersama. Luka kami berbeda, tapi duka kami bersaudara. Berita hari itu tersebar ke seluruh penjuru negeri. Wawancaraku ditayangkan berulang-ulang. Surat dari korban KDRT berdatangan ke email dan posku. Beberapa bahkan dari luar negeri. Namaku disebut dalam diskusi akademik, dijadikan contoh dalam pelatihan hukum untuk para penyidik, dan diterbitkan menjadi buku oleh LSM Perempuan. Aku tak pernah menyangka deritaku bisa membuka pintu cahaya bagi banyak perempuan lain. Tapi bukan hanya itu. Aku mendirikan Yayasan Cahaya Alia. Fokusnya adalah memberi tempat aman, konseling, dan bantuan hukum bagi perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan penindasan mertua. Dalam waktu 3 bulan, lebih dari 120 perempuan datang mencari bantuan. Aku membuka rumah penampungan, merekrut psikolog dan advokat, dan bahkan menjalin kerjasama dengan lembaga internasional. Semua itu kulakukan tanpa dendam. Tapi bukan berarti aku melupakan. Aku masih ingat jelas suara tawa ibu mertuaku saat aku keguguran. Aku masih ingat ekspresi puasnya saat aku tidur di lantai ruang tamu, karena katanya aku tak pantas tidur di kasur keluarga mereka. Aku masih ingat semua penghinaan yang dia lontarkan di depan keluarga besarku, tetangga, bahkan di depan orang tuaku sendiri yang datang dari kampung. Tapi hari ini, semua yang pernah mereka hina telah berubah jadi kekuatan. Anton kini jadi bahan celaan di penjara. Reputasinya hancur. Saham bisnisnya ditarik, teman-temannya menjauh, bahkan pamannya sendiri yang dulu memeluk palsu di acara keluarga kini terang-terangan mencoret nama Anton dari warisan. Sedangkan ibunya, Siti Mariam, kini tinggal di rumah sakit jiwa. Setiap malam ia terbangun sambil menjerit menyebut namaku. Kata para perawat, dia mengalami trauma sosial yang luar biasa. Keluarga besar yang dulu mengangkatnya tinggi kini tak mau menanggung biaya pengobatannya. Mereka menyebutnya aib. Tak ada yang sudi mengunjunginya. Dan aku berdiri di atas semua luka itu. Tidak sebagai balas dendam, tapi sebagai simbol bahwa meski dihancurkan berkali-kali, seorang perempuan bisa membangun dirinya lagi. Aku tidak butuh meminta dunia untuk menyaksikan kehancuran mereka. Dunia menyaksikan dengan sendirinya. Karma bekerja tanpa harus aku paksa. Tapi perjuangan perlu aku lakukan sendiri. Dengan air mata, darah, dan keberanian yang lahir dari penderitaan. Malam itu, aku duduk di balkon apartemenku, menggenggam secangkir teh jahe, menatap bintang, dan mengingat doa-doaku dulu. Doa agar suatu hari mereka berhenti menyakitiku. Tapi ternyata, yang kudapat bukan hanya itu. Tuhan tidak hanya menghentikan mereka, tapi mengangkatku tinggi ke tempat yang bahkan tidak pernah mereka mimpikan. Aku bukan lagi menantu. Aku bukan lagi istri. Aku adalah perempuan yang bangkit dari luka, dan menyalakan terang bagi luka-luka lain yang tersembunyi. Aku tak pernah membayangkan langkah kakiku yang dulu gemetar menyusuri lorong rumah mertua dengan napas tertahan karena takut akan bentakan dan cacian, kini melangkah gagah menapaki karpet merah Forum Internasional di New York. Aku berdiri di bawah lampu megah, dikelilingi pemimpin perempuan dari berbagai negara, tokoh-tokoh aktivis HAM, diplomat, dan jurnalis dari media-media paling berpengaruh di dunia. Semua mata tertuju padaku bukan lagi sebagai perempuan mandul, bukan sebagai menantu gagal, tapi sebagai simbol kebangkitan dari luka yang terlalu dalam hingga dulu nyaris menenggelamkanku selamanya. Di podium itu, dengan layar besar bertuliskan Global Women's Justice Summit, aku menyampaikan pidato yang tak lahir dari naskah mewah, tapi dari luka yang telah berubah menjadi bara semangat dalam nadiku. Suaraku tidak bergetar, justru mantap, tegas, dan menusuk jantung ketidakadilan. Dulu aku tidak punya siapa-siapa. Suamiku menolak anak yang gagal tumbuh di rahimku. Mertuaku memakiku sebagai perempuan tak berguna.
Selama bertahun-tahun aku diam karena kupikir itu tugas perempuan, menerima dan sabar. Tapi aku salah. Perempuan bukan makhluk yang diciptakan untuk diam. Kami bukan dinding yang ditampar dan dibentak tanpa suara. Kami punya hak untuk hidup, untuk bermimpi, untuk marah, dan untuk bangkit. Setelah pidato itu, kursi penonton berdiri, memberikan standing ovation. Aku melihat wanita-wanita dari negara yang bahkan tak kukenal namanya menitikkan air mata. Mereka menghampiriku, memelukku, menatapku seolah mereka telah menunggu puluhan tahun untuk melihat satu perempuan yang bersuara mewakili luka mereka. Dari forum itu, aku diundang ke banyak tempat, PBB, Uni Eropa, dan Universitas Harvard. Mereka tidak hanya memintaku bercerita, mereka memintaku menginspirasi gerakan nyata. Yayasan Cahaya Alia yang awalnya hanya berdiri di Jakarta kini membuka cabang di 5 negara Asia Tenggara. Namaku menjadi simbol, bukan kemewahan, bukan kekuasaan, tapi keberanian. Jurnal akademik menulis kisahku dalam studi tentang trauma dan kebangkitan. Film dokumenter dibuat tentang masa laluku dan transformasiku. Namun, semua itu bukan untuk kemuliaan pribadi. Setiap langkahku adalah untuk perempuan-perempuan yang masih terkunci di kamar sunyi, yang suaranya dipotong di tengah kalimat oleh bentakan mertua, yang tubuhnya jadi pelampiasan frustrasi suami, yang air matanya ditertawakan oleh keluarga besar seolah penderitaannya hanya bahan gosip murah. Satu malam, aku membuka email dari seorang gadis muda di sebuah pelosok Afrika. Ia menulis dengan bahasa Inggris terbata-bata. "I thought my pain is only mine. But when Sallallahu Alaihi Wasallam your video, ikneu I am not alone. Thank you. You saved me." Tanganku gemetar. Air mataku jatuh. Siapa sangka, aku yang dulu dibentak hanya karena tak bisa membuat cucu untuk keluarga bangsawan palsu itu, kini jadi harapan bagi perempuan yang bahkan belum pernah melihatku langsung. Dan seolah semesta ingin terus menyeret semua bayang masa laluku ke dalam terang peradilan, suatu hari aku menerima kabar bahwa Anton, mantan suamiku, melakukan upaya bunuh diri di dalam sel tahanan. Ia gagal, tapi sejak saat itu dirawat di ruang psikiatri karena tak mampu menerima kenyataan hidupnya yang berubah total. Ia yang dulu selalu sombong, kini menjerit setiap malam menyebut namaku, seperti hantu yang menghantuinya. Ironis, bukan aku yang menghukumnya, tapi rasa bersalah dan malu yang ia ciptakan sendiri. Mertuaku, Siti Mariam, tidak jauh berbeda. Ia hidup dalam ruang sunyi tanpa pengakuan, tanpa nama, bahkan keluarganya sendiri tak mau menjenguk karena mereka menganggapnya sebagai penyebab hancurnya reputasi keluarga besar. Rumahnya disita, hartanya dibekukan, dan surat kabar lokal menyebut namanya sebagai ibu mertua terkutuk dari neraka. Aku tidak tertawa saat membaca itu. Tidak ada kebahagiaan dalam melihat orang yang dulu menyakitiku kini binasa. Tapi ada ketenangan dalam menyadari bahwa semesta tidak tidur. Dan hidupku, aku menulis buku. Bukan tentang penderitaan, tapi tentang harapan. Buku itu menjadi bestseller internasional, diterjemahkan ke dalam 17 bahasa. Aku membuat program televisi yang menghadirkan perempuan korban kekerasan untuk bercerita dan diberi bantuan nyata. Aku bahkan dijadikan konsultan di lembaga legislatif untuk merancang UU Perlindungan Perempuan dari Kekerasan Berbasis Keluarga. Suatu pagi, aku duduk di ruang kerja apartemenku di Tokyo, membuka jendela besar yang langsung menghadap matahari terbit. Aku menyesap kopi hangat sambil membaca surat dari seorang anak perempuan berusia 12 tahun. "Kak Alia, aku ingin jadi seperti kakak. Suatu hari aku ingin berdiri di panggung besar dan membantu perempuan lain." Aku tersenyum. Luka itu masih ada. Tidak hilang. Tapi ia tak lagi menyakitiku. Ia kini jadi bagian dari sejarahku. Bukti bahwa perempuan yang pernah diinjak bisa berdiri lebih tinggi dari menara kesombongan yang pernah membungkamnya. 1 dekade setelah aku siramkan air panas ke wajah mertua yang telah mencabik-cabik harga diriku tanpa ampun, dunia telah berputar begitu jauh. Tapi luka yang pernah ia tanamkan tak pernah benar-benar hilang, hanya berubah bentuk, dari luka menjadi bara, dari bara menjadi pelita, dari pelita menjadi api besar yang membakar seluruh kebohongan dan penghinaan yang pernah ditimpakan padaku.
Kini aku berdiri bukan hanya sebagai perempuan yang selamat, tetapi sebagai simbol pembalasan yang tidak datang dari kekerasan, tapi dari pencapaian dan keberanian. Hari itu, udara di Jakarta hangat, langit cerah seperti tahu aku sedang menapak bab terakhir dari kisah panjang penuh luka ini. Sebuah gedung megah yang berdiri di jantung ibu kota hari itu dipenuhi oleh ribuan orang dari berbagai kalangan. Pemimpin, aktivis, penyintas, tokoh nasional, bahkan perwakilan asing. Hari itu adalah hari peluncuran Undang-Undang Keadilan dan Perlindungan Perempuan berbasis rumah tangga, sebuah regulasi yang aku rancang bersama para pakar dan aktivis setelah bertahun-tahun berjuang di akar rumput, pengadilan, dan forum internasional. Dalam sambutanku di depan media nasional dan internasional, aku membuka sejenak kisah lamaku. Bukan untuk mendulang simpati, tapi untuk menyaksikan bagaimana suara yang dulu dianggap remeh kini mengguncang kebijakan negara. Suaraku gemetar bukan karena takut, tapi karena aku sadar, aku telah membuktikan bahwa dari reruntuhan martabat, seorang perempuan bisa membangun istana keadilan bagi sesamanya. Dulu aku ditertawakan karena dianggap mandul. Tapi lihatlah hari ini, aku telah melahirkan sesuatu yang lebih besar daripada anak. Aku melahirkan hukum, gerakan, harapan, dan keberanian. Suara tepuk tangan membahana. Kamera-kamera merekamku dari berbagai sudut, namun tak satu pun menangkap dalamnya emosiku saat itu. Hatiku menjerit, bukan karena kesedihan, tapi karena rasa kemenangan yang begitu lama ku pendam dalam diam. Usai acara, aku kembali ke rumah. Bukan rumah mewah penuh marmer palsu seperti rumah keluarga mantan suamiku dulu, tapi rumah modern hangat yang aku bangun sendiri dari kerja keras dan keyakinan. Di ruang tamu, anak perempuanku, anak adopsi yang kini menjadi hidupku, menyambutku sambil membawa secangkir teh. Namanya Naila, usianya 10 tahun, dan dia adalah jiwa yang kutemukan di panti asuhan 5 tahun lalu saat aku memutuskan untuk membesarkan seseorang dengan cinta yang tak pernah aku terima di masa laluku. Mama hari ini hebat sekali. Semua orang tepuk tangan buat Mama. Aku lihat di TV, ucapnya polos. Aku tersenyum dan memeluknya. Di pelukannya, aku tahu, aku tidak butuh validasi dari rahimku untuk merasa utuh sebagai perempuan. Aku utuh karena aku mencintai dan dicintai. Naila, dengan mata kecilnya yang bercahaya, menghapus seluruh makian lama tentang kata mandul. Ia adalah jawaban dari luka itu. Tapi malam itu, sesuatu terjadi yang tidak pernah kuduga. Aku menerima undangan dari rumah sakit jiwa di pinggiran Jakarta. Di sana, wanita tua bernama Siti Mariam, mantan mertuaku, menyebut-nyebut namaku setiap malam dalam linglungnya, menangis, meratap, dan terkadang berteriak menyesali hidupnya yang berakhir tragis. Dokter bertanya apakah aku bersedia menjenguknya. Aku ragu. Tapi aku tahu, kisah ini harus diakhiri dengan mata saling menatap, bukan dengan kabar yang tak tersampaikan. Aku datang ke sana malam hari. Ruangannya sunyi. Ia terbaring kurus di ranjang besi dengan tangan gemetar. Wajahnya yang pernah kutuangkan air panas itu kini keriput, menghitam sebagian, dan cacat permanen. Ia membuka matanya perlahan saat mendengar suara langkahku. "Alia, kamu datang." Suaranya lirih, serak, dan penuh air mata. Ia tidak lagi angkuh, tidak lagi sombong, tidak lagi menyebutku mandul atau tidak berguna. Ia hanya seorang ibu tua yang kalah oleh waktu dan karma. "Aku ingin minta maaf. Aku jahat. Aku hancurkan kamu. Tapi kamu malah jadi seseorang. Dan aku duduk di sampingnya. Tidak untuk membalas, tidak untuk mengejek, tapi untuk menatap ke dalam matanya yang dulu pernah menyimpan kebencian padaku. Bu Siti, saya maafkan. Tapi maaf saya bukan untuk membuat ibu tenang. Ini untuk saya sendiri. Karena saya ingin hidup tanpa dendam. Dan saya ingin anak saya melihat bahwa perempuan bisa menang tanpa harus menyimpan kebencian selamanya." Ia menangis. Aku meneteskan air mata. Bukan karena kasihan padanya, tapi karena aku akhirnya bisa menutup bab itu. Bab kelam yang dulu mengikatku dalam trauma. Aku berdiri, menatapnya sekali lagi. "Selamat tinggal, Bu."
Ini terakhir kali saya datang. Setelah ini, saya tak akan menoleh lagi ke masa lalu. Aku pulang malam itu dengan langit Jakarta yang penuh bintang. Di atap rumah, aku duduk bersama Naila yang sedang belajar tentang bintang. Ia menunjuk satu titik terang dan bertanya, "Itu apa, Ma?" Aku menjawab, "Itu masa depan, Nak. Tempat Mama akan terus berjalan. Tempat kita akan tumbuh, bebas dari luka lama." Cerita ini bukan tentang dendam, bukan tentang air panas yang disiramkan, tapi tentang perjalanan panjang seorang perempuan yang dikubur hidup-hidup oleh stigma, namun bangkit dengan bara di dalam dada. Aku, Alia, yang dulu dianggap mandul dan tak berharga, kini menoreh sejarah. Dan bagi siapapun perempuan yang dibungkam, ingatlah, suara kita bukan hanya pantas didengar, tapi pantas mengguncang dunia. Selesai.